ho, ho. Teka-teki pelatih tim nasional sepak bola Indonesia mulai terkuak. Kursi kepelatihan Indonesia masih kosong sejak Patrick Kluivert dipecat pada pertengahan November 2025. Kluivert dipaksa hengkang dari kursi kepelatihan setelah gagal mengantarkan Indonesia ke Piala Dunia 2026 dan mendulang sentimen negatif dari publik supporter Indonesia. Nama yang santer dibicarakan saat ini adalah John Herdman. Sosok pelatih asal Inggris tersebut sukses mencatatkan sejarah bersama Kanada saat membawa tim tersebut ke Piala Dunia 2022 lalu. Pengalaman internasionalnya dinilai cocok untuk mengembangkan sepak bola tanah air. Seperti apa profil dari John Herdman? Apa saja yang harus dilakukan agar prestasi timnas Indonesia kembali membaik di tahun-tahun berikutnya? Simak obrolannya bersama redaktur Detik Sport dalam segmen The Hat-Trick. Menuju Jawa Timur, Detik Sore akan mengulas lebih dalam perkembangan terbaru soal kasus pembuatan aplikasi mata elang. Aplikasi yang viral di media sosial ini diduga menyebarkan data pribadi yang melibatkan dua tersangka utama, yaitu FE selaku komisaris dan JK sebagai IT. Lalu, pasal apa saja yang akan menjerat kedua tersangka? Adakah tersangka lain yang sedang diburu polisi? Ikuti ulasannya dalam Detik Sore. Kesepian menjadi fenomena yang kian terasa di tengah padatnya kehidupan perkotaan, khususnya di Jakarta. Kondisi tersebut memunculkan peluang usaha layanan berbasis kebutuhan emosional. Salah satunya jasa pendampingan bernama Gue Temenin Jalan, yang hadir dengan konsep pendampingan untuk beragam aktivitas, mulai dari nongkrong hingga urusan penting yang digagas oleh Johannes David. Bagaimana sistem kerja jasa ini? Apakah hal ini menjadi solusi untuk kaum urban yang kesepian? Menghadirkan Johannes David sebagai pendiri jasa Gue Temenin Jalan? Temukan jawabannya dalam segmen Sunset Talk nanti. Simak berita-berita menarik Detikcom dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial kita agar tidak ketinggalan update berita terbaru. Sekarang, mari kita sambut host kita, Eduardo Simorangkir dan Eiza Makfira. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Ini berasa lagi dancer gereja. I don't want a lot for Christmas. Getting Happy closer, Friday. getting closer to holiday, Detikers. Jadi kita juga tentunya kasih yang ceria-ceria di awal. Nggak siaran nyampe kita hari 1 minggu ini ya. lagi kita akan merayakan Natal Detikers. Betul. Jadi kalau buat saya sih 1 hari lagi udah masuk tuh. Karena udah Ih, sudah langsung Pulang liburan. Benar. Termasuk juga ini kayaknya banyak di antara Detikers yang memang secara raga ada di sini, jiwa sudah entahlah di mana itu ya, nggak tahu. Tapi yang jelas sudah memasuki weekend juga ya. Walaupun tadi pagi beberapa bagian di Jakarta memang diguyur hujan ya. Hari ini dari sebelum subuh tuh udah hujan juga, tapi udah cerah lagi juga, dia udah panas lagi juga gitu ya. Aduh, hari ini aku senang sekali dengan studio kita. Betul. Karena warna-warni. Aku sih kayak ini ya, kayak tau gak sih tayangan anak-anak namanya High Five. Aku taunya Blue Schools. High Five. Jadi kalau Blue Schools kan si Steve ya sama si Iya, Bluesnya. betul. Si Steve-nya orang, Bluesnya Bluesnya AI. bluesnya musik ya, blues. Nah kalau High Five tuh kayak orang gitu berlima. Coba ya aku kasih Itu lihat. Nickelodeon juga nggak? Aku nggak tahu studionya apa ya. Coba ya. High Five. Tapi gue kalau ngeliat ini kayak Program. justru Teletubbies. pokoknya kita kayak lagi ada di bawah laut aja. Karena biru-biru terus ada terumbu karangnya. High Five. Oh, boy Tunggu band ya. dia. Enggak, jadi mereka itu berlima. Repot. Nih, tada. Jadi mereka itu So it's a reality show. it's like kids show. Kids show. So today we're going to talk about volcano. Terus gitu Oh, kayak I see. volcano tuh apa? Bentuknya apa? Triangle gitu. Laptop sih unyil kalau di sini versi Benar, lokalnya. kurang lebih seperti itu. Tapi mereka berlima, makanya sebutannya High Five. High Dan aku five. menonton mereka di usia sudah gede ya. Ternyata. Tapi banyak kok tontonan-tontonan anak kecil yang kita tonton akhirnya lebih luas perspektifnya Benar. ketika udah dewasa. Oh, kalau sekarang tuh yang ngetren di antara para bayi dan toddler itu adalah Miss Rachel. Oke. Nah, Miss Rachel tuh sekarang
Kok tahu? Dulu- Punya anak enggak? Punya ponakan, punya adik enggak? Lo kan yang nonton sebenarnya. The Real Toddler tapi versi adultnya Detikers. Iya. Tapi hari ini Tapi itu kan kita mengedukasi. akan bahas yang jauh lebih menarik daripada program tadi yang disampaikan sama Eiza tadi karena Karena banyak udah nggak sekali ada. amunisi menarik hari ini yang kita akan hadirkan buat Detikers di Betul. akhir pekan yang sungguh berbahagia ini buat banyak orang mestinya ya. Karena dari orang-orang yang saat ini menyiapkan untuk mudik itu udah pada mulai bersiap-siap untuk menyambut. Iya, didengarkan guys, didengarkan. Boleh disimpan dulu. Takutnya disangka kita Bagian dari agak lain ya. iya betul. Iya, benar Takutnya ya. nanti kita disangka double job gitu. Hot. Nah. Bukan. Nah, itu dia ya. Tadi kepotong soal mudik. Beberapa teman gue juga udah mulai pada update story soal bagaimana mereka mau pulang kampung, kembali ke Sumatera, dan juga mungkin dari beberapa kita yang udah terima bonus, Iya, ya kan? bonus akhir tahun, bonus hari raya gitu ya. Iya, Juga gimana? apalagi ya tadi berita gembira yang mau gue sampaikan. Oh ini dari teman-teman di Sumatera juga harapannya udah mulai pada membaik juga nih kan soalnya pada sebagian dari mereka juga mau merayakan Natal juga kan. Betul. Tadi kata Kapolri itu Polri juga sedang berusaha seoptimal mungkin untuk membersihkan rumah-rumah ibadah biar bisa dipakai buat ibadah Natal ini. Amin. Mudah-mudahan dilancarkan juga. Teman-teman relawan juga yang turun langsung juga ke sana, semoga diberikan keselamatan, diberikan kelancaran juga untuk bisa menyalurkan gitu ya bantuan-bantuan dari kita masyarakat Indonesia yang bahu-membahu juga gitu. Ini ngomongin soal hari raya. Biasanya budget terbesar kan dapat bonus hari raya gitu ya. Biasanya budget terbesar keluar tuh selain tiket pesawat untuk pulang. Iya. Tuh apa? Angpau. Karena ponakan lo banyak. Banyak dan Berapa? bagi-bagi biasanya kalau misalnya Iya, kita iya. balik mudik tuh pasti apalagi lo udah kerja kan perantau tuh pasti bagian yang paling banyak dihabiskan adalah itu angpaunya. Iya, benar-benar. Walaupun tetap ada excuse nggak untuk beberapa anggota keluarga yang kayak ya walaupun kamu udah kerja tapi kan belum nikah ya udah nih gitu. Masih ada nggak? Enggak juga Oh, sih. enggak juga ya. Yang penting ukurannya adalah kedewasaan. Dewasannya. Ya, soalnya kalau gue masih ada tuh kayak berarti apa ya? Sebutannya tuh oma opa lah ya, Paham, adiknya ya. nenek gue yang Masalahnya kayak gue juga oma-oma udah gak ada lagi. Jadi kayak aku pinta ke siapa ya. Iya. Atau Tapi sebenarnya tidak gimana ya, maksudnya kita datang tuh juga memang niatnya untuk berbagi kebahagiaan Ya, aja, jadi ya betul. dengan sangat senang hati gitu. dan tentunya juga hukumnya adalah seru-seruan ya. Ya. Pokoknya bukan sesuatu kewajiban. Kalau mampu, kalau bisa, kalau mau ya dibagi gitu. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Kalau ini kirim-kiriman hampers, kegebetan kamu kirim-kiriman. Ada juga. Ada. Tapi gue bukan tipikal yang membudayakan itu Oh, gitu. oke. Jadi kalau nggak ngelihat waktu untuk ngirim-ngirim Oh, iya. kado gitu ke orang. Kalau lagi pengen ngirim Kita kirim 2 aja. tahun kenal belum pernah lo kirim kado ke gue. Iya. Kita mulai apa budaya itu? Boleh lah kita tentukan Mulai tanggal. lebaran tahun depan ya. Lebaran ya. Boleh ya. Karena sebenarnya juga ya namanya juga hari raya gitu ya. Banyak yang kirim-kiriman hampers atau mungkin juga sebenarnya dari kalau gue kan freelancer ya. Jadi kadang kalau nggak dari klien ke gue juga gue ke klien juga yang memang merayakan Natal gitu ya. Jadi memang dibagi tuh berdasarkan hari apa yang mereka rayakan lah gitu. Nah ini juga ada himbauan sebetulnya buat yang mau kirim-kiriman hampers atau beli hampers. Sekarang kan segala sesuatu belinya online ya. Iya betul. Kita udah nggak ada waktu deh, atau mungkin juga udah pusing ngirimin ke alamat yang mana-mana aja, pasti udah nggak ada waktu buat packingin lah untuk kayak handwriting atau package sendiri-sendiri juga. Nah sekarang harus ceki-ceki lagi juga karena takutnya ada produsen yang bandel atau penjual yang bandel masukin produk-produk barang-barang yang mepet kadaluarsa ke dalam hamper. Udah mau expired gitu ya. Gitu. Hati-hati Ini udah tuh.
Iya, udah disampaikan juga sama Kepala BPOM RI, Mhm. yaitu Taruna Ikrar yang mengingatkan pedagang hampers atau parcel atau apapun itulah ya untuk perayaan Natal dan Tahun Baru, jangan nakal menjual produk yang tidak sesuai ketentuan dan salah satunya adalah mepet tanggal kadaluarsa gitu. Jadi BPOM juga sebagai salah satu tindakannya itu adalah melakukan intensifikasi pengawasan produk jelang Nataru. Jadi hati-hati tuh kalau Patroli misalnya tuh ya berarti ya? kalau kena patroli terus ternyata kayak expirednya Iya. 1 Januari gitu ya. Betul. Jangan dong, kasihan ya buat yang beli hampers, apalagi sebetulnya juga pergerakan hampers dan parcel ini juga lagi banyak banget, mungkin juga nggak semua orang tuh cepet-cepet dibuka atau dicek gitu ya Betul, si tanggal betul, betul, kadaluarsanya betul. juga. Apalagi itu kan buat gifting, buat ngasih orang Iya. tersayang, orang Harus kita yang terbaik peduli, harus justru. yang terbaik. Nggak gitu. peduli berapa nilainya, tapi segenuine mungkin dan sebaik mungkin kita mempersiapkan kado itu gitu ke mereka ya. Jadi buat Betul. pengusaha-pengusaha nakal, no ya. No. Ini juga nih No. soal nakal-nakalan ya. Ini banyak pejabat-pejabat nakal yang baru ditangkap sama KPK. Weh, Tadi bukan malam beruntun. beruntun ya. Ini kayak bukan pesan yang beruntun ya. Bukan. Komunikata, malah Bukan. beruntun ya. OTT beruntun yang dilakukan oleh KPK, hat-trick bahasanya Detikers karena ini dilakukan ke 3 pejabat di berbagai daerah. Daerah ya, Jadi ada kepala di daerah. Banten, ada di Bekasi dan juga ada di Kalimantan Selatan. Ini kita nggak mau bumper the hat-trick dulu. Kenapa? Kita Oh karena bumper ada hat-tricknya ya. Karena Nanti. hat-trick ya. Berarti ini ada 9 orang ya yang ditangkap ada KPK di ada 9, OTT betul. di Banten. Dan salah satunya yang diciduk adalah oknum jaksa. Padahal aparat penegak hukum ya. Justru Sempet-sempetnya tuh loh. yang harus senantiasa diawasi juga ya sebenarnya ya. Betul. Dan kalau bicara soal OTT ini, jadi 9 orang itu yang khusus di Banten ya Zaya. 9 di Banten. Kalau di Bekasi itu ada 10 orang yang diamankan. Wow. Sementara di Kalimantan Selatan itu ada 2 orang yang diamankan. Jadi berapa tuh? 9, 3, 2. Berarti 14. 14 orang. 14 orang gitu. totalnya diamankan sama KPK dalam semalam. Dan ini OTT-nya berbeda-beda, atribusi pejabatnya. Ada yang katanya bupati, ada juga oknum jaksa. Ada juga Apalagi? Ya itu ya, iya. oknum jaksa Iya, dan juga dari kejaksaan gitu. ya, juga ada pihak swasta juga yang Ada pihak juga swasta menjadi juga. perantara yang ikut andil dalam operasi tangkap-tangan ini gitu. Termasuk yang di Kalimantan Selatan, kasus yang orang yang OTT ini juga berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan. Lagi-lagi ya, kemarin Iya. juga Gubernur Riau kan dugaannya pemerasan kan, Mm-mm. karena ada proyek gitu, terus habis itu minta semacam uang pengamanan sehingga akhirnya diduga pasalnya adalah pakai pemerasan gitu. Makanya ada yang juga diperiksa ya. Dan diamankan juga beberapa barang bukti, diantaranya adalah uang tunai. Uang tunai, betul sekali. Tuh di rumah dinas atau di rumah pribadi. Di rumah kemarin itu kalau uang tunai yang diamankan itu di rumah dinasnya PLT Gubernur, tapi belum diketahui ini apa nih duduk perkara asalnya nih gitu ya. Dan bicara lagi soal nakal-nakalan, ini juga ada siklon yang nakal. Kita bilang nakal karena siklonnya dari bibit kemudian juga berkembang menjadi Siklon sesuatu yang beneran ya. Iya, sesuatu yang membahayakan gitu. Yang memberikan efek atau pengaruh secara langsung maupun tidak langsung sama kondisi cuaca ya, dan juga ya kondisi cuaca lah ya Terbukti di Indonesia 3 hari juga. ini Jakarta badainya cukup panjang dan Iya. besar juga ya. Betul. Sepanjang hari lah gitu hujannya. Itu dia, makanya Detikers juga buat yang mungkin parkir ya di luar ruangan, mungkin dilihat dulu pohon apa segala macamnya gitu ya. Atau mungkin juga yang memang berkegiatan di luar ruangan lebih berhati-hati juga. Karena gue juga inget kan yang beberapa waktu lalu yang MRT sempat terhenti ya jam 10 jam 11-an itu yang Pohon tumbang. pohon tumbang dan orang-orang jadi mengevakuasikan dirinya dengan berjalan kaki itu kan gara-gara pohon tumbang juga gitu.
gitu. Nah, jadi saat ini ya Detikers, posisi bibit siklon tropis 93S ini berada di sekitar Samudra Hindia dan sebelah selatan Jawa Tengah gitu. Nah, katanya jika kondisi atmosfer mendukung, bibit ini akan berkembang menjadi siklon tropis dengan kecepatan angin 35 knot atau lebih. Dan secara skala, siklon tropis adalah badai raksasa yang terjadi di atas laut hangat gitu. Dan ini bisa berdurasi sampai 18 hari ya paling panjangnya dan menyebabkan kerusakan besar di wilayah luas. Tapi emang harus disadari bahwa setiap tahun, setiap akhir tahun Jakarta itu langganan sama hujan deras besar. dan akhirnya bermuara ke banjir. Jadi buat teman-teman semua yang di Jakarta yang mungkin ditinggal para penghuninya gitu ya gara-gara pada mudik, senantiasa berjaga-jaga rumahnya. Untuk yang punya barang elektronik banyak di lantai bawah bisa diamankan dulu ke atas biar kalau ada hujan lebat di malam hari itu genangannya bisa terjadi dengan sangat cepat. Semua barang-barang tuh bisa diamankan yang elektronik ya. I think we still have in our minds ketika tahun baruan banjir dan 2 tahun berturut-turut, salah satu yang paling ikonik dan juga nggak bisa hilang di bayangan gue adalah rumahnya Yuni Syara. Dengan Boots Burberry betul, itu dan betul, hot betul, pants-nya betul, itu, betul. namun kebanjiran di rumahnya gitu ya kan, yang artinya nggak ngelihat strata ekonomi ya. nggak melihat rumah mewah maupun rumah sederhana ataupun lokasi. Everyone could be a victim juga, jadi waspadalah. Waspadalah gitu. Kalau Kayaknya sama yang satu ini kita nggak harus waspada kok, justru harusnya kita sangat terbuka menerima informasi dari yang satu ini. Katanya juga sudah bersiap di studio untuk ngasih info sama kita soal kondisi lalu lintas dari berbagai sudut di sore hari ini. Langsung menyapa Bribtu Eklesia. Halo Edo dan Eza. Halo, sore. selamat sore. Selamat sore. Bribtu Eklesia berarti nggak libur nih ya, Nataru ya? Enggak dong, pastinya kita mengawal para detikers yang akan berlibur tahun baru. Biasanya kalau ada operasi untuk hari raya atau hari-hari besar tuh ada namanya. Nah kali ini tuh nama operasinya apa? Lilin nggak sih? Lilin Oh, 2025. Kalau lebaran ntar ketupat. Ketupat. Kalau lagi musim bola zebra. Emang Karena zebra kan Juventus. Jadi apa musim hubungannya bola. nggak bola juga Enggak ya? dong. Oh iya, kenapa dikasih nama operasi zebra ya? Coba, Bribtu Eklesia. Iya. Kenapa dikasih nama? dinamakan operasi zebra? Tadi Eza nanya. Ikonik sih itu sebenarnya. Kan dari warnanya Hitam putih. zebra cross. I see. Oh. Jadi dari situ namanya ya. Zebra tuh lebih ikonik ke lalu lintas. Betul. Oh iya, benar. Dan juga kalau kamu hitam putih benar benar. Betul. Jadi harus Iya, betul. harus mengikuti Bisa, kasih tuh. rambu-rambu dan juga peraturan Jadi lalu nggak ada lintas yang yang abu-abu berlaku. kan, Betul. maksudnya, ya. Itu gue yang ngarang. Itu gue ngarang detik. Bribtu Eklesia kita hari ini Oke. sore ini karena Bribtu Eklesia ada di studio berarti akan melaporkan dari Lebih titik banyak yang sudut ya. lebih banyak ya. Baiklah kalau gitu silakan dengan laporannya. Baik, terima kasih Edo dan Eza. Selamat sore detikers, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan Jalan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di jalur flyover dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran pada sore hari ini tampak cukup ramai, terlihat adanya ketersendatan menjelang masuk tol pada sore hari ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan pada sore hari ini di jalur arteri maupun tol dalam kota dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan juga tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di jam pulang perkantoran pada sore hari ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah exit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni maupun Cawang pada sore hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur flyover. Terlihat ada ketersendatan jelang antrian traffic light di kawasan ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu berhati-hati dan tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light.
Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan exit tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon maupun Kalimalang dan juga Jalan Ahmad Yani pada sore hari ini tampak cukup ramai dan tetap kondusif lancar. Begitu pula dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dikarenakan cuaca yang tidak menentu di kawasan DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami menghimbau pastikan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk mengantisipasi banyaknya kendaraan, maksud kami banyaknya jalanan yang berlubang dan juga licin akibat curah hujan. Dan titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Pospol Ciawi, Jawa Barat. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas pada sore hari ini dari arah exit tol Ciawi yang akan menuju ke arah Caringin maupun ke arah Tajur terpantau cukup mengalami ketersendatan. Begitu pula dari arah Gadok yang akan menuju ke arah Tajur. Memang perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di kawasan ini dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk mengantisipasi banyaknya kendaraan ataupun angkutan kota yang menekturkan penumpang tidak pada tempatnya di kawasan ini. Dan bagi Detikers yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Edo dan juga Eza. Silakan. Terima kasih Bribtu Eklesia untuk laporannya. Dan kalau misalnya bertugas di operasi lilin tahun ini, mulai tugasnya kapan sih teman-teman NTMC? Tanggal berapa Bribtu sampai Eklesia? berapa? Saat ini sudah mulai operasi dan Oke. kita akan nanti berakhir di 4 Januari. Alright. Baiklah, selamat bertugas, semoga lancar-lancar ya. Biar juga buat yang pada mudik, yang pada liburan, tahun baruan juga pada happy semua ya dan selamat di jalan ya. Betul sekali. Terima kasih banyak Bribtu Eklesia yang juga sudah melaporkan juga kondisi lalu lintas sore hari ini. Selamat bertugas kembali. Dan, wih. This is the ultimate news that Eza want to share. Jadi gini Detikers, ada sebuah informasi yang sebenarnya udah masuk ke dalam amunisi List kita, amunisi kita dari 2 hari yang lalu dari ya. 2 tahun yang lalu. Jadi hari ini baru kita sempet untuk informasikan Ah. juga sama Detikers mengenai seorang psikolog yang curhat mengenai kliennya yang curhat. Kalau Tanpa menyebutkan nama tentunya. nama karena kan nggak boleh ya. Mm-mm. Itu data pribadi juga. Tapi yang jelas ada salah satu kliennya yang lelah jadi WNI sampai curhat ke psikolog. WN ini maksudnya warga negara Indonesia. Betul. Lelah. Betul. Ya ampun, dia nggak dengerin apa kata-kata Sri Mulyani, jangan pernah Lelah mencintai Indonesia. Mencintai Indonesia mah kita nggak lelah ya. Tapi do you love me back? I love Kenapa? you, but do you love me back? Kenapa emangnya? Apa yang dia bilang? Nah, jadi ini sebenarnya cukup ramai di sosial media juga. Karena kan kalau ngomongin soal mental health ya, mungkin juga banyak yang relate juga dengan si kliennya psikolog ini ya. Jadi namanya adalah Lia Fahmi, seorang psikolog. Ada 2 kliennya yang datang ke ruang konseling dan curhat lah ya, atau mungkin ngasih tahu problematikanya tuh apa. Salah satunya itu adalah stres. Gini dia harus ngangkat gitarnya. Stres. Jadi relate ya lagunya Roma Irama yang satu itu ya. Katanya salah satu penyebab stresnya itu adalah karena capek sama situasi negara Ya yang dianggap ampun. tidak ideal gitu. Dia apa, PNS atau apa? Nggak diinformasikan sih mengenai apa background atau latar belakang dari si kliennya ini. Tapi dia Kayak, pasti netizen sih ya. aren't we all? Kalau kita udah Anda tahu punya orang-orang yang nggak pakai sosial media soalnya. Punya Nah. nggak teman yang nggak punya sosial media? nenek aku. Tapi nenek aku juga nonton YouTube. Itu. Dan nggak nonton YouTube, cuma kayak iya nonton YouTube iya, tapi kayak punya Instagram, Facebook, TikTok, Twitter gitu. Punya. Nenek aku bikin Keren. status WA. And she's 80. Soalnya gue ada Tapi anyway. teman-teman yang nggak punya sosial media gitu, emang kayak dan kerjanya tidak menuntut mereka punya sosial media anyway. Iya. Tapi ya mungkin juga sebenarnya nggak melalui sosial media aja ya. Karena kan sekarang juga akses ke kondisi
sosial dan politik juga bisa dari mana aja gitu. Mungkin juga overstimulate gitu ya. Sebenarnya nggak pengen tahu tapi jadi mesti tahu, atau mungkin juga pas lagi beli sayur abang sayurnya Iya, mesti tahu ngomong gitu ya. kan. Nggak menutup kemungkinan juga gitu. Tapi yang jelas 2 pasien yang hadir atau datang juga konsultasi gitu ya ke ruang konselingnya Kak Lia ini merasakan hal yang serupa, yaitu lelah menjadi WNI gitu ya, karena katanya terlalu dengan gaji mepet ya, si kliennya ini merasa tidak bisa leluasa untuk mengalokasikan dananya untuk sekedar keinginan dan hiburan. Dan kemudian juga salah satu hal yang dirasakan adalah pemerintah tuh nggak bisa menyetop deforestasi, dan akhirnya dianggap ya menjadi salah satu dampak buruk bagi lingkungan, biasa. perubahan iklim, erosi tanah dan juga banjir tuh bikin capek, marah gitu. Ini Kata aku sih buat ternyata teman-teman yang karyawan swasta background dari backgroundnya itu karyawan swasta, kliennya. bukan pemerintah ya, di pemerintahan ya. PNS, bukan. Tuh. Kata aku buat teman-teman yang mungkin capek buat ngikutin perkembangan negara ini gitu ya, karena di luar media sosial ya, boleh melakukan detoksifikasi media sosial pertama. Kedua, itu boleh take note tapi ya ditelusuri lagi gitu informasi-informasi yang di media sosial itu jangan ditelan mentah-mentah gitu. Karena ya we never know siapa yang kita temui di media sosial itu sebenarnya, karena bisa saja itu adalah orang yang nulis informasi yang tidak bertanggung jawab, bisa jadi ke situ, sehingga pada akhirnya kita menelan informasi yang udahlah ngerugin kita, tapi padahal sebenarnya informasi itu tuh nggak benar gitu, bukan mengenyampingkan validitas dari informasi itu, tapi namanya media sosial itu tuh penuh dengan banyak informasi yang menyimpang gitu di Tikers. Jadi katakanlah misalnya sekarang zamannya adalah main clickbait gitu ya, atau mungkin kalau video tuh istilahnya clippers muncul gitu. Jadi supaya kadar stresnya juga berkurang, kurangi aja konsumsi yang begini-begini di media sosial, karena di internet itu pertarungan adalah pertarungan opini sebenarnya, bukan fakta. Fakta yang sebenarnya ya kita harus terjun ke lapangan, cari tahu informasinya kayak apa gitu. Makanya sebenarnya nggak salah juga buat detikers yang namanya manusia, namanya lelah itu juga diciptakan sepaket dengan kita yang punya rasa sedih, marah, senang, bingung gitu ya. Jadi buat detikers yang mungkin juga ngerasa overstimulate dengan segala informasi yang ada, mungkin bisa di-refresh dulu, dialihkan ke informasi yang mungkin juga bisa sedikit menyembuhkan perasaan hati, atau mungkin juga ya itu tadi ya, di-break dulu. Betul. Di-break dulu bersosial medianya, karena kadang-kadang mau kita milih juga tetap aja ada berita-berita yang, atau mungkin ada info-info yang sebenarnya kita nggak mau tahu malah jadi tahu juga gitu. Benar. Iya. Atau sebenarnya si klien dia ini juga udah melakukan hal yang tepat, yaitu adalah berbicara dengan profesional. Betul. Dengan psikolog juga movement. gitu. Betul. Ya kan. Jadi ya you are the person who knows the best about yourself, kapan butuh pertolongan profesional atau kapan butuh teman untuk mencak-mencak. Iya betul. Perlu juga loh, kita juga punya, bukan Buat maksudnya sambat istilahnya. menjadikan teman untuk tujuan venting ya, tapi sebenarnya juga ya sharing ke real people and Sambil real nongkrong minum teman-teman. kopi gitu Cakep. misalnya. Sambil nongkrong minum kopi. Nanti abis ini kita balik lagi. Tetap detik sore Kak Cem ore-ore. Tiba-tiba break. Nggak siap kan? Nah. Jangan. Welcome back to Detik Sore. Kak Cem ore-ore ketahuan Kenapa banget. ketawa? Kita lagi nyari-nyari apa ya yang sedang terjadi di sore hari ini. Betul. Selain ini nih. Selain tadi cukup nyambung lah ya sama yang terakhir kita sempat sampaikan juga sama Detiker soal ada klien dari seorang psikolog yang capek jadi WNI. Mungkin ini sebenarnya juga salah satu penyebabnya juga. Apa tuh? Katanya kita semua gak sendirian Detikers. 2,7 juta warga Indonesia putus asa cari kerja.
Ya ampun guys. Yang semangat ya semuanya yang lagi pada cari kerja. I know it's not that easy. Easy. Apalagi sekarang nih kita berebut pekerjaan pasarnya global gitu ya. Bersaingnya tuh sama dunia. Ya. Jadi nggak cuma di dalam negeri doang. So ya pinter-pinter lah membangun jejaring dan juga menambah skill yang mungkin tidak cuma kita bawa dari kampus doang, tapi dari luar kampus juga itu penting tuh. Betul, betul. Walaupun tentunya juga ya memang ini jadi polemik yang cukup apa ya, berkembangnya cukup pesat juga gitu ya. Karena 2019 itu 883 ribu orang ya yang katanya putus asa cari kerja. 2024 ya riset terakhir juga dari BRIN itu mencapai 2,7 juta orang juga gitu. Jadi dari jumlah ini juga sebetulnya lulusan SMA tuh mendominasi dengan presentasi 29,46%. Lulusan SMK ini masih sederajat juga kan sebenarnya ya itu adalah 25,04% yang juga lelah putus asa cari kerja. Dan untuk lulusan S1 ini besar juga loh angkanya ya. Presentasinya adalah 11% gitu. Jadi memang ada permasalahan struktural juga dalam perekonomian nasional. Ini bukan kata aku ya, ini adalah menurut Zamroni. Siapa dia? Gitu. Beliau adalah Kepala Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan atau PREMK BRIN, Zamroni Salim ya. Jadi memang negara juga belum bisa menyerap angkatan kerja sebanyak pencari pekerja gitu, pencari kerja. Jadi banyak juga sebetulnya para pencari kerja yang justru terserap ke sektor informal ya, yang memang juga jadinya tidak terhitung tuh dalam persentase atau angka-angka sudah terserap kerja gitu. Alright. Belum lagi ya memang gig ekonomi itu sebuah fenomena ya yang memang juga terjadi di sebenarnya karena gak cuma di Indonesia sih, karena tadi gue juga sempet datang ke satu acara ngomongin soal gimana caranya freelance ini bisa mengelola keuangan kan gitu. Nah katanya memang juga Indonesia Buat lo bukan dong acaranya. Emer. Tapi kan aku sambil menyelam minum ini ya air. minum kayu putih ya. Air minyak putih, minyak kayu putih. Jadinya apa tuh namanya, Indonesia tuh nggak cuma satu-satunya negara aja, tapi juga negara di Southeast Asia dan bahkan juga Asia Pasifik tuh gig ekonomi tuh memang lagi mencuat banget. Bahkan kita tuh naik 24% apa 27% pelaku pekerja informal atau freelance atau digital nomadnya itu dibandingkan tahun 2014 gitu. Which is not good ya sebenarnya kalau begitu perbandingannya, karena gig ekonomi sejatinya adalah pekerjaan yang ya buat tambahan aja sebenarnya gitu. Kayak misalnya ojek online, sebenarnya itu bukanlah pekerjaan utama seharusnya ketika diciptakan. Jadi sementara saat ini kondisinya banyak sekali driver-driver ojek online kita yang justru menjadikan itu adalah main job mereka, sehingga akhirnya ya persaingannya mungkin ada yang nggak sehat, terlalu banyak supply drivernya dan segala macam. Sementara mereka jadinya harus bersaing gitu di situ di tengah pasar yang tidak kompetitif itu lagi. Dan bicara soal mencari pekerjaan atau pendapatan yang lebih layak juga, sebenarnya gue mau kasih satu insight bahwa nggak cuma gara-gara kita susah cari kerja sebenarnya, Zat. Kemarin ngobrol sama driver taksi online juga, bahwa banyak juga katanya teman-teman driver taksi online atau ojek online ini yang tidak menerapkan strategi yang baik dalam mencapai penghasilan yang optimum dalam melaksanakan pekerjaannya itu gitu. Jadi katanya walaupun saat ini kondisinya mungkin banyak bersaing dengan banyak driver, dapat penumpang susah. Tapi sebenarnya kalau kita rajin katanya, jadi nggak cuma ngetem doang atau mungkin sering offin beatnya, kita masih ada dapat tuh, apalagi buat Jawa atau Jakarta gitu, karena selalu ada marketnya gitu. Jadi kata beliau sih, alhamdulillahnya sepanjang
Perjalanan jadi menjadi driver driver. selama beberapa tahun ini dari 2015 sampai 2016 gitu beliau. Memang selalu ada tantangannya beda-beda tiap zaman, tapi beliau masih tetap survive gitu dengan pekerjaan itu. Jadi nggak cuma mengeluh gitu tanpa bermaksud mengecilkan keluhan-keluhan dari teman-teman driver online, tapi banyak juga ternyata teman-teman driver online ini yang apa ya istilahnya tidak tepat gitu dalam menerapkan strategi pekerjaannya. Ternyata butuh strategi juga itu. Iya, 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 iya. Jadi mudah-mudahan buat Detikers tetap semangat terus buat ini kayaknya harus jadi series juga ya di TV kalau sekarang bulan puasa mungkin para pencari Tuhan. Ini para pencari kerja juga kayaknya juga harus dibikinin Betul. series juga karena jadi satu apa ya, satu polemik yang juga berkepanjangan, yang juga semakin berkembang juga gitu, Sakit makin gigi, banyak Kak. juga. Ya, berat. Sakit gigi dia. Bacain SEA Games dikit yuk. Kita mau lihat perolehan medali sejauh ini berapa banyak yang dikumpulkan sama Indonesia. Kemarin sekitar 2 hari yang lalu gue ngelihat Indonesia tuh sama Vietnam udah mulai tipis-tipis tuh perolehan medalinya. 7 pokoknya di bawah 10 gitu. Nah, sekarang berapa ya? Coba kita lihat. Deng, perolehan Iya. medali. Kayaknya ada masalah di internetnya. Bukan di websitenya SEA Games. SEA Games gitu ya. Tapi tenang saja, Detik Sport selalu menyediakan informasi yang terkini juga dari SEA Games. Perolehan medali terkini SEA Games di per jam 15.31. Jadi untuk Indonesia saat ini perolehan medalinya adalah 85 emas, sementara Vietnam 74 emas. Jadi kita masih berhasil mempertahankan posisi runner up, berselisih 11 emas ya sejauh ini dengan Vietnam. Sementara SEA Games-nya akan berakhir besok, mudah-mudahan ini bisa terus dipertahankan sampai penutupan. Thailand kayaknya udah jadi juara aja ya karena udah 198 emas juga anyway. Iya. Posisi terbawah masih dipegang sama Timor Leste yang juga sekaligus menjadi tim satu-satunya yang belum mendapatkan emas. Banyak sih sebetulnya ya cabang olahraga air, panjat dinding, kemudian perahu naga, ya air juga sih ya. Tapi perahu naga ini kayaknya jadi salah satu cabang olahraga yang juga cukup ditakuti nih tim Indonesia sama negara-negara lain juga ya. Perahu Ini naga tuh nggak sama dengan ini kan, pacu jalur kan? Beda ya Mas mirip Lukas ya? sih. Perahu naga sama nggak sama pacu jalur? Beda ya? Bedanya apa? Kalau perahu naga yang ada genderangnya. Kalau pacu jalur ada yang jogetnya. Nggak serius, answers only. Perahu naga SEA Games. Sama guys, perahu naga tuh pacu jalur juga. Right? Iya sama. Tapi beda perahu kali ya. Beda Perahunya jumlah panjang dan orangnya sempit. atau panjangnya atau Iya, segala nanti kita kirim reporter dulu ke sana untuk ini ya, mencek berapa beda panjang ini kepala perahunya dengan pacu jalur gitu. Tapi ya perahu Terus- naga juga salah satu yang menyumbangkan emas ya baru-baru ini. Betul. Terus juga ini nih apa tuh namanya? Angkat beban, angkat besi Weightlifting, gitu ya, ya. weightlifting. Nah, Rizky Juliansyah selain juga meraih emas, juga memecahkan rekor dunia. Jadi kemarin Katanya tuh beliau satu-satunya yang dipost di akunnya Olympics dari dari SEA Games dari berbagai macam atlet yang dan mendapatkan juga cabang medali emas. olahraga. Beliau yang dipost sama Olympics. Keren. Kayaknya beliau adminnya. Ya, atau adminnya terpesona Oh, gitu. terpesona. Aku terpesona. Karena ini mencatatkan sejarah dengan clean and jerk seberat 205 kg dan angkatan total sebesar 365 kg. Alias dia bisa ngangkat Eiza 5 kali 5 Eiza. Semua tim Detik Sore disatuin dalam bangku dia angkat. Diangkat sama Rizky. Bener ya. Menurut aku akan mencalonkan Rizky Juniansyah untuk menjadi kontestan physical Asia dari Yang Indonesia. Netflix ya?
Iya, Mas iya, Rizky iya. tolong aku tunggu kamu ya di Physical Boleh Asia. tapi kalau atlet gitu. Lah yang lain juga Memang World- justru atlet. Iya, ya? iya, Soalnya iya. katanya Indonesia ngirimnya bukan atlet justru. That was the wrong move that we Oke. did di season pertama ini. Berarti keputusan gitu. yang salah ya kemarin. Sebenarnya juga bukan nggak atlet-atlet, tapi juga sebenarnya juga yang atlet badminton juga atlet beneran. Tapi karena melawan wrestler, Iya, iya, iya. jadinya iya. nggak apple to Sisi apple. fisiknya udah kalah jadinya. Bener Ah, gitu. Nah Mas Rizky menurut aku bisa nih. kita voting Yuk Mas Bang Rizky masuk ke physical. Physical Asia. Oke. Sama itu juga Spider-Man Indonesia. Oh ini Puja Lestari. Puja Lestari, boleh. Mbak Megawati Puja. juga boleh dari voli. Oh iya bener. Hampir aja takut gua. Loh. Megawati dari voli, Iya, biar benar, juga benar, jadi benar, ada benar. keterwakilan perempuan dari Indonesia juga. Dan karena juga atlet mana ya? Korea juga ada atlet volinya satu orang. Oh iya. Ada atlet voli juga satu orang. Jadi Bisa. Kak Megawati Ngapain boleh. aja sih salah satu deh Physical Asia itu apa perlombaannya? Perlombaannya ini adu bisa hanging Lama-lamaan. lama-lamaan. Oh, Dan gampang. And then ada satu seri tuh ya, Australia, Mongolia sama mana gitu. They lasted more than 2 hours. Mampus gak lu 2 jam. Jadi dari ring gitu. Kukang bisa sih. Kalau kukang Nah, itulah. lasting dan Mau more kita than 2 diwakili hours. sama Kukang. Gitu. Jadi semangat untuk para atlet dari Indonesia Ya. juga yang hingga hari ini masih bertanding, Ya. ada yang juga masuk babak final juga gitu ya. Love deh yang banyak. Betul. Wah, ada yang tumpah nih. Ini juga kita mau nge-spill alias menumpahkan informasi Detikers yang kemarin juga sempat bikin geger karena ada sekelompok ini ya apa namanya sekelompok pengusaha debt collector alias katanya mata elang nih di aplikasi mata elang ini diduga katanya nyebarin data nasabah yang ada di sana dan ini Tidak. jadinya dijerat sama undang-undang ITE. Masalahnya Iya. kenapa kok bisa sampai disebar? Itu kan sebetulnya harusnya menjadi data rahasia juga dan juga tanggung jawab juga buat penyedia jasa, pembuat aplikasi juga untuk bisa menjaga kerahasiaan datanya juga. Apalagi sebetulnya sekarang di era yang penyalahgunaan data tuh bisa kemana-mana gitu. Jujur gue baru tahu aplikasi ini ternyata ada. Gue juga baru tahu Aplikasi ada aplikasi Mattel, Mattel. mata elang. Tadinya gue kira Mattel ini ya Barbie. iya produsen atau rumah produksi mainan dan juga rumah produksi film gitu. Nah, ternyata ini Mattel Indonesia adalah mata elang. Aplikasinya ada dan aplikasi ini diduga disebarkan data-data nasabah yang ada dalam sana dan akhirnya berbuah kepada pidana. Dan ini kita akan bedah bersama informasinya seperti apa sebenarnya bersama dengan AKP Arya Wijaya selaku Kasat Reskrim Gresik. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat sore Pak Arya. Selamat sore. Selamat sore Pak Arya. Arya. Selamat sore dengan semangat pagi. Itu dia yang Ya, tentunya boleh. juga. Cuma ya boleh. Bisa aja nih ngeles nih warna-warni nih hostnya nih ya. Mbak Arya, ini jujur kita baru tahu bahwa ada satu aplikasi mata elang yang diduga ini adalah sebuah penyedia jasa gitu ya untuk para mata elang juga gitu ya untuk para debt collector mencari Pengkoleksi, kliennya gitu iya, ya. Nah, kemudian kita pengen dikasih tahu dulu seperti apa sebetulnya penggunaan atau fungsi dari aplikasi tersebut dan sebetulnya apakah ini sebetulnya udah lama ada aplikasi seperti ini di Indonesia, Pak Arya? Ya. Baik, Edo sama Iza ya. Yep. Betul Pak. Ya, baik. Jadi untuk terkait aplikasi GoMatel ini ya. Jadi awal mula aplikasi ini viral ini kan karena saat ini kan di seluruh wilayah Indonesia lagi hangat-hangatnya ini. Terkait kasus perampasan kendaraan di jalanan oleh debt collector. Nah, jadi bertepatan dengan fenomena tersebut, kami dari Polres Gresik melakukan patroli cyber. Jadi di patroli cyber tersebut kami mendapati adanya dugaan peristiwa pidana, di mana ternyata debt collector ini banyak menggunakan aplikasi. Nah,
Di situ kami telusuri, ternyata di aplikasi tersebut itu mengungkapkan data pribadi dari data debitur yang menunggak, dan ini kami temukan secara ilegal. Jadi data pribadi tersebut disebarkan secara ilegal begitu. Baik. Jadi yang pertama nih, aplikasi tersebut ini kami dapat atas nama Gomatel R4. Nah, jadi berdasarkan hasil penyidikan ini, aplikasi tersebut ini menyebarkan data debitur yang menunggak. Jadi di dalam aplikasi tersebut ini terdapat list data-data debitur itu berupa nopol, noka, nosin, serta nama dari debitur yang menunggang. Bahaya banget. Yang menyebarkan Betul. ini siapa, Pak? Nah, jadi ini berdasarkan penyelidikan, Gomatel ini diinisiasi oleh 2 orang. Jadi yang pertama atas nama F, dia ini selaku komisaris di perusahaan tersebut. Oke. Dan atas nama K, ini selaku tim IT yang membuat aplikasi tersebut. Berarti orang internal sebenarnya, orang dalam. Betul. Jadi saudara F ini sendiri dia memang pekerjaan sehari-hari itu selaku DC atau debt collector. Ya. Dari mana data-data ini sebetulnya bisa dihimpun gitu? Ini kan jumlah nasabah yang besar banget, Pak. Iya, 1,7 juta ya. Betul. Jadi dari pekerjaannya si F ini sendiri selaku DC, dia memang dalam pekerjaan sehari-hari kan pasti memiliki koneksi kepada beberapa finance. Nah, jadi ini untuk bagaimana cara F ini mendapatkan data tersebut masih kami telusuri, dan kemungkinan memang dugaan kuat dari kami data tersebut diperoleh dari cara yang ilegal begitu. Oke. Baik, dan akhirnya aplikasi ini viral gitu ya. Betul. Bagaimana Pak awal mulanya aplikasi ini bisa ditemukan? Kan sebetulnya juga untuk membuat sebuah aplikasi juga cukup panjang gitu ya prosesnya, dan bagaimana bisa sampai akhirnya di launching gitu ya, atau bisa diakses sama masyarakat juga gitu si aplikasi ini. Jadi aplikasi ini kami temukan itu ya kan dari patroli cyber, karena memang waktu itu disebutkan di beberapa akun di sosial media terkait maraknya perkara penarikan kendaraan secara ilegal di jalan. Dan ternyata memang melalui tim ini mengetahui, oh ternyata debt collector ini banyak menggunakan aplikasi. Nah, di mana salah satunya ditemukan aplikasi ini beroperasi pusatnya di Gresik gitu. Oh, pusatnya di Gresik, baik. Ya, Pak salah Kasat, satu aplikasi, betul. Salah satu aplikasinya. Pak Kasat, latar belakangnya lantas apa mereka membocorkan data nasabah ini? Jadi kalau dari latar belakangnya, F ini kan selaku debt collector. Jadi dia melihat kalau di tempat lain, memang ini bukan mereka inisiator membuat aplikasi sejenis di Indonesia. Ternyata memang sudah ada terlebih dahulu yang lain. Jadi mereka melihat, oh ini kok ada debt collector yang memakai aplikasi. Dia coba, dia merasa, oh ini bisa untuk dengan koneksinya kepada beberapa finance, dia menggandeng K selaku orang IT ini untuk membuat aplikasi. Nah, jadi setelah K ini bertemu dengan F, inisiator dan pembuat aplikasi, mereka si F ini menyampaikan kalau bagaimana kalau dibuat aplikasi di mana para DC nantinya bisa mengakses data untuk misalnya melihat mereka mau hunting di jalan. Nah, dan itu disanggupi oleh K. Akhirnya dibikinlah aplikasi tersebut. Jadi aplikasi ini sudah dibuat mulai tahun 2019. Dari 2019 uji coba, dan 2020 itu sudah bisa langsung digunakan. Gitu. Jadi Dan ya.
Jadi sampai mereka udah bikin aplikasi ini, udah ngumpulin data di dalam sana. Kemudian kenapa sampai dibocorkan juga, disebarkan data nasabah di situ, Pak Kasat? Ya, jadi begini, data ini kan memang bisa diakses semua orang. Jadi di aplikasi tersebut data itu muncul dan sebagai contoh, orang yang bukan debt collector dia bisa mengakses aplikasi tersebut. Oke. Dia bisa melihat data debitur yang menunggak. Kendaraannya apa, nopolnya bagaimana, namanya dia bagaimana, itu bisa dilihat. Baik. Jadi aplikasi ini menggunakan fitur langganan. Nah, jadi mereka menarik untung itu dari fitur langganan tersebut. Baik. Nah, ini rawan disalahgunakan. Jadi orang yang bukan debt collector dia bisa berkedok debt collector. Contoh, dia bisa melakukan begal terhadap debitur-debitur yang namanya ada di list aplikasi tersebut. Ini kan sangat berbahaya. Iya. Ya, jadi mereka menyebarkan data pribadi orang. Setelah itu mereka mengambil keuntungan dari situ. Inilah yang Polres Gresik ini ingin hentikan karena itu sangat rawan terjadi tindak pidana lainnya. Gitu. Betul. Dan sudah adakah Pak korban yang melapor atau mungkin juga diketahui adanya korban dari penyalahgunaan data yang disebarkan di aplikasi ini? Ya baik, dari 1.728 data debitur itu kami temukan ada 34 debitur yang berasal dari Kabupaten Gresik. Jadi ini akan sedang kami pendalaman dan akan segera kami hubungi terkait datanya yang bocor seperti itu. Kalau kantornya sendiri berapa banyak orang yang bekerja di situ, Pak Kasat? Jadi ini masih perlu pendalaman ya, karena kami baru mengamankan mereka ini 2 hari. Jadi di aplikasi GoMatel ini didirikan oleh PT Brinkul Indonesia Bisa. Jadi dari perusahaan tersebut itu cuma F selaku komisaris, terus ada saudara D selaku direktur dan R selaku direktur utama. Baik. Dan untuk saudara K selaku aplikator ini tidak masuk di dalam susunan organisasi PT tersebut. Baik. Baik. Kemudian udah ada berapa banyak Pak perusahaan yang menggunakan aplikasi ini? Apakah ini sebetulnya juga temuannya tadi kan 34 diantaranya adalah Gresik, sisanya apakah tersebar di seluruh Indonesia atau seperti apa Pak? Betul sekali, dari 1.728 data debitur tersebut itu berasal dari seluruh Indonesia. Jadi yang kami temukan, kami fokus mencari data debitur yang di Gresik. Jadi data di Gresik sementara ada sekitar sebegitu, 34. Itu nanti yang akan kami dalami lewat mana mereka melakukan kredit kendaraan itu, kita bisa tahu dari mana nanti finance-nya juga akan kami lakukan pemanggilan. Baik, Pak Kasat, saya mencoba untuk merunutkan berarti data-data yang sudah dikumpulkan sama Matel ini itu dijual begitu ya kepada pihak tertentu dengan sejumlah nominal, dan ini menjadi pasal pidana yang dituduhkan begitu kepada mereka karena menjual data nasabah dengan sembarangan begitu. Jadi untuk cara saudara F ini memperoleh data debitur itu masih kami dalami. Namun dari bagaimana aplikasi itu digunakan mulai tahun 2019, 2020 sampai 2025 itu kan ada bervariasi harga langganan di aplikasi tersebut. Jadi kayak di-subscribe gitu ya Pak ya? Betul. Jadi untuk pemakaiannya jika kita mendownload itu nanti akan free digunakan 3 kali untuk mencari data debitur. Jadi setelah kita 3 kali mencari itu kita otomatis harus berlangganan. Langganannya bervariasi dari 15.000 sampai dengan ratusan ribu. Berarti yang langganan ini DC yang lain Pak ya? Betul. Dan yang kita khawatirkan seperti yang tadi saya bilang, bukan hanya DC ini yang
berlangganan. Tapi Itu kan menjadi iya, yang Iya, tidak iya. bertanggung kekhawatiran jawab kita. gitu ya. Betul. Nah, untuk yang juga men-subscribe gitu atau mungkin juga berlangganan di aplikasi ini kan sebetulnya juga tim Bapak juga sedang melakukan pendalaman. Tapi apakah sebetulnya mereka juga akan bisa kena tindak pidana Iya. misalnya, Pak? Kalau dari eh, pelanggan yang mensubscribe aplikasi tersebut ya mungkin kita akan bisa lihat nanti laporan-laporan ke depan bagaimana mereka proses menariknya karena sudah dipastikan proses penarikan melalui aplikasi ini ilegal karena dia tidak ada penunjukan langsung dari sebagai pihak ketiga untuk I see. menarik kendaraan tersebut sudah dipastikan tidak ada. Baik. Baik, Berarti untuk saat ini prosesnya sudah sampai mana Pak Kasat untuk investigasinya? Jadi untuk saat ini kemarin kita baru menetapkan tersangka 2 orang dan langsung kami lakukan penahanan. Jadi yang selanjutnya akan kami coba dalami terkait MOU saudara F ini dengan beberapa finance tersebut. Baik. Karena perlu kita ketahui juga dari 2019 sampai 2025 aplikasi ini penggunaannya kan dari saudara F dan saudara K. Di mana saudara F selaku inisiator dan saudara K selaku pembuat aplikasi. Karena memang seperti kita ketahui membuat aplikasi ini kan cukup memakan biaya. Namun saudara F dan saudara K ini, saudara F selaku inisiator ini tidak memiliki kemampuan untuk membuat aplikasi. Jadi dia menggandeng saudara K dengan perjanjian bagi hasil. Baik. Jadi selama 2020 sampai 2025 keterangan dari kedua tersangka ini masing-masing per bulan itu mendapatkan sekitar 10 juta lebih dan kurang. Oke. Tadi berapa Pak biaya subscribe-nya? Dari 15.000 ya? Bervariasi sih ya, dari 15.000 sampai ratusan ribu, Oke. 100.000 sampai 100 sekian ribu. Gitu. Makin mahal tuh berarti datanya makin banyak rahasia yang gitu. makin banyak yang bisa Makin diakses banyak gitu ya, Pak. datanya ya. Variasinya itu dari durasi berapa lama mereka bisa mengakses. Jadi awalnya cuma 3 kali dia bisa mengakses, setelah itu 15.000 itu 3 hari dan bertambah seiring dengan tingginya dana untuk berlangganan begitu. Baik. Terkait tindakan mata elang juga misalnya atau DC melakukan penarikan kendaraan dengan paksa begitu juga itu tidak sesuai dengan prosedur ya Pak Kasat ya? Betul sekali. Jadi untuk masyarakat juga perlu mengetahui bahwa penarikan oleh debt collector ini memang harus dilengkapi beberapa legalitas. Yang pertama dia harus punya SK sebagai DC, dia harus punya penunjukan sebagai pihak ketiga atau sebagai pihak yang diperbolehkan untuk melakukan penarikan. Dan terakhir dia terkait finance tersebut harus sudah memiliki putusan pengadilan bahwa kendaraan itu akan ditarik oleh finance tersebut. Berarti gitu. sebelum ditarik semua itu harusnya ditunjukkan terlebih dahulu ya? Betul sekali. Sebagai Jadi legitimasi ya? untuk jaga-jaga kepada masyarakat mungkin jika ditemukan debt collector yang ingin langsung menarik kendaraannya, lebih amannya lagi segera datangi ke kantor polisi terdekat. Baik. Betul, untuk penyelesaiannya langsung di kantor polisi terdekat begitu. Baik, kalau begitu. Pak Arya, terima kasih banyak sudah mengenlighten juga, kita nantikan juga seperti apa penelusuran juga yang dilakukan ya Pak mengenai ini nih aplikasi Matel ini yang tentunya bikin bikin khawatir juga karena data yang disebar begitu banyak. Bisa 1 jadi data juta. kita juga ada di sana, padahal kita nggak pernah minjem duit juga Nah, ya. itu tadi dia makanya. Iya. Baiklah kalau gitu. Terima kasih banyak Bapak AKP Arya Wijaya Kasat Reskrim Gresik juga yang sudah Selamat menginformasikan sore kita. Pak Kasat. Selamat Selamat bertugas sore, kembali. terima kasih. Hati-hati guys, jangan minjem duit makanya. Boleh sih. Tapi yang diawasi oleh OJK yang aman dan terpercaya gitu. Iya boleh minjem duit, tapi di tempat yang legal dan sesuai sama kesehatan kantong. Jadi kalau nggak mampu,
itu besarannya katanya 30% dari pendapatan maksimal. Betul. Berapa pendapatannya Eiza? Wow, keren banget. Pertanyaan sangat penohok ya. Really? Jadi kamu bisa segini gitu ya di kalkulasi dari diri masing-masing ya, Tikers. Kita mau break dulu? Boleh, kita break dulu sebelum nanti abis ini kita ada The Hat Trick. Pindahin kameranya ke sini dong. Ini narasumbernya udah ready nih, Tikers. Abis ini kita mau lebih bahas. nyaman pakai sofa itu ya, kita ngobrolnya Iya ya. kayaknya ya. Ya kan? Jadi kayak ala-ala gitulah. Ngobrol santai, Betul, nongkrong gitu. iya. Nanti kita mau spill siapa sih calon pelatih Calon timnas Tom. yang baru. Katanya udah ada namanya nih The Tikers. Habis ini di The Hat Trick. Tetap di Detik Sore. Nggak cuma Rere. Hat Trick baby. The Hat Trick is back, baby. Welcome back to Detik Sore. Nggak cuma Rere. Kali ini The Hat Trick kita akan ngomongin juga soal satu sosok. Wow. Yang sudah dinantikan banyak orang. Karena tentunya juga cukup ini ya, kayaknya cukup beban juga ya, berat pundaknya ya. Untuk bisa apa tuh, maksudnya ekspektasi terhadap dia Oh, juga iya, cukup betul. tinggi kan. Besar sekali. Besar untuk Tadinya bisa gue membawa kira Garuda. nama ini akan diumumkan setelah Natal. Hmm. Karena biasanya kan Nggak ada interviewnya libur-libur, di malam nggak ada lah. Natal. Biasanya interview di malam Oh, Natal. gitu. Buat cari yang terbaik Yang gitu. udah-udah. Iya. Ternyata kayaknya lebih dini nih The Tikers. Kita akan bahas bersama siapa sebenarnya sosok pelatih baru timnas Indonesia bersama dengan Mas Lukas Aditya dari Detik Sport. Sore sore Eza. Selamat sore Welcome Bung back. Lukas. Bagaimana kabar Anda hari ini Bung Lukas? Cukup baik. Cukup dingin. Iya cukup dingin. Nggak dikasih tahu kalau kita temanya hari ini winter. Oh iya sih. Kapan mulai cuti Bung Lukas? Cuti bersama ada gak sih? Nggak ada ya? Ada 25, 26. Oh 26 ya. Iya 26-nya ya. 26-nya, betul. Ya itu aja deh. Kemarin habis cuti lama Do. Oh, udah duluan Udah ya. duluan. Udah duluan cerita. Karena kalau- Offset, Prit. Offset. Duluan. Kalau cuti di saat liburan itu nggak bisa kemana-mana. Iya sih benar tuh, benar tuh. Itu sebuah strategi yang baik tuh. Iya. Dan itu dilakukan sama jutaan masyarakat lainnya juga. Tapi mengumumkan pelatih baru untuk skuad Garuda di Nggak kenal cuti kan itu. Iya. Heeh. Kenapa harus sekarang? Apakah Sebenarnya- desakan dari masyarakat? Sebenarnya belum diumumin secara resmi ya. Cuman Oh. udah banyak aja nama beredar Namanya itu. sudah santer nama sekali ya. banget. Ada kan ada 2 tersisa kemarin. Nah yang santer terdengar akan menjadi pelatih timnas dan kabarnya kemarin malam udah di wawancara ya. Ini sosok salah satu nama nih. Salah satu nama ini Yaitu adalah John Herdman. John John Herdman. Herdman. Iya, iya, iya. Sebelumnya ada satu nama lagi tuh Giovanni ya. Van Bronckhorst. Tapi kan Giovanni yang Dia kuek-kuek. iya. Iya, Jadi iya, jadinya Mr. John. heeh. John Herdman ini. Giovanni Van Bronckhorst kayaknya juga nggak kuat ya gajinya karena dia sekarang juga jadi asistennya Mahal Arne ya. Slot kan? Iya. Masih di Liverpool. bener. Emang ini murah John Herdman? Ya nggak tahu mungkin sesuai kantong PSSI kali ya. Lebih murah dari Clifford kah? Kira-kira desas-desusnya? Mungkin. Karena tidak lebih populer daripada Iya, Clifford. tapi kalau secara prestasi dia keren. Lebih keren daripada Iya. Clifford. Nah, berarti kita Iya. kepoin dulu soal Hmm. prestasinya. Atau Iya. kenapa sebetulnya nama John Herdman ini cukup mentereng lah gitu. Ya dia itu mulai dikenal di sepak bola putri dulu ya. Melatih timnas putri Selandia Baru sama timnas putri Kanada. Nah di timnas putri Kanada itu dia sukses. Sukses lalu promosi ke timnas yang putra Senior. senior. Nah sama timnas senior dia meloloskan Kanada untuk pertama kalinya ke Piala Dunia di tahun 2022 kemarin. Oh, Nah, cukup early dong. Iya. Cukup early, cukup baru maksudnya Cukup baru, ya. cukup baru ya. Dan dengan prestasi itu ya sesuai dengan apa yang dimau PSSI. Pelatih yang sudah pernah meloloskan tim
ke Piala Dunia dan pernah berlaga di Piala Dunia. Karena kita targetnya sekarang adalah lolos ke Piala Dunia. Jadi apa yang dimiliki oleh Herdman ini cocok sama Checklist lah tuh ya satu checklist nih. Kan tadi kemarin ada banyak syarat tuh. Ada Indikatornya ya. terus is ada first class, and to be able to ada suara apa itu? Suara apa? Suaranya George Herdman kayaknya. Alexander Zwiers kayaknya. Nah itu ada yang harus tinggal di Indonesia, harus mau mentransfer ilmu ke pelatih lokal, harus mau apa gitu kan. Sanggup dia ya. Dan Tapi kenapa sih Mas nama ini jadinya yang paling muncul muncul paling terakhir gitu. Mas artinya nama ini yang akhirnya muncul menjadi top list dari calon pelatih timnas kita. Jadi PSSI kemarin kan menugaskan Alexander Zwiers ya yang menjadi direktur teknik PSSI itu untuk mencari kandidat yang pas untuk pelatih Indonesia. Nah, mungkin apa yang diamati oleh Zwiers, nah sosok Herdman ini yang paling cocok gitu. Karena Karena dia udah terbukti, udah ngelolosin Kanada ke Piala Dunia. Ya meskipun cuma terhenti di fase grup dan itu juga bukan pencapaian yang mudah dengan timnya yang Kanada gitu. yang saat itu tidak terlalu kinclong juga ya sebenarnya. Iya, Dia iya. katanya dia mulai dari nol juga tuh ya Iya, iya, iya. timnasnya ya. Dan pernah membawa Kanada itu nggak terkalahkan dalam 17 pertandingan dari 2020 sampai 2021. Wow. Waktu zaman dia tuh udah ada Jonathan David ya. Udah Alfonso Davies Udah juga ya? ada. Berarti dia juga yang berarti memunculkan Iya. bibit-bibit rising star ini Iya. ya. Berarti secara kepelatihan beliau nih Oke lah. apa yang membedakan dengan Kluivert yang Yang mungkin jelas- bisa jadi poin plus buat kita gitu. Yang jelas dia udah bertahun-tahun memegang timnas. Oh Oke. iya betul. Ya Itu. Kluivert juga Kluivert kan asisten. Honduras. Iya kan benar. Kan enggak. Curacao Dia ya. sama timnas Kanada itu lebih dari 5 tahun. Oh iya, dia Dia- udah berhasil dan bawa itu Piala Dunia di juga ya. timnas cewek Selandia Baru juga lama. Timnas cewek ke Kanada juga lama. Dia di timnas Olimpiade Kanada juga kemarin memegang juga. Jadi semua kriteria yang dibutuhkan PSSI itu ada di Herdman ini. Walaupun sempat ada Ini siapa skandal sih? ya Ya. di waktu di Toronto ya. Makanya kemarin kan terakhir Dia pakai drone ngelihat latihan. orang latihan nggak boleh. Oh iya. Lawannya latihan dia pakai drone. Oh. Ya emang nggak boleh. Dulu kita juga pernah dimarahin kan sama Iya. pelatih Alfred Riedel ya emang nggak boleh. Iya. Karena nanti pergerakannya jadi Ketahuan. Iya. Menarik juga. Ini penghargaan pribadi, nominasi Coach of the Year FIFA 2012, 2015 juga ya. Pada saat berarti 2012 pada saat megang timnas putri Cewek, Kanada iya. ya 2015 ya itu pas di grupnya timnas Kanada juga ya. Mm-mm. Lamanya berarti memang melatih Di tim Kanada. ya. Iya. Meskipun dia di karir profesionalnya cuma satu klub ya. Iya. Beliau ini keluarga negaranya apa? Inggris. Heeh. Tapi nggak berasal dari nggak berangkat dari pemain dulu ya? Ya dia cuma satu aja sih klubnya Hibiscus apa itu di Kayak Mourinho klub dia Selandia ya. Baru. Iya, mungkin Nggak bisa banyak jadi. main, tapi jago Iya. urusan strategi. Sir Alex juga kan gitu. Sir Alex Ferguson juga. Yang penting dia bisa ini aja sih menguasai ruang ganti nanti ya di timnas Indonesia. Katanya galak dia mas. Iya. Kan sering teriak-teriak di pinggir lapangan kan kalau Iya betul. Iya. Mirip-mirip style tuh kalau di lapangan mirip-mirip. Dan semoga nggak ada kendala bahasa lagi kan karena Iya. dia udah bisa bahasa Inggris. Benar. Pernah nggak kita dilatih sama timnas keluarga negara Inggris pelatih? Pernah Peter Witt dulu. Oh iya Peter Witt Mm-mm. Inggris ya. Iya, Peter Witt Inggris ya. Tahun kapan tuh? Masih 2000-an. 2000-an ya, awal 2000. Aku masih kecil sih. Iya, sama. Oh, Aku masih 5 tahun deh kayaknya. Lahir Anda udah makanya. liputan. belum dong. Peter White Iya, ya ampun. Zaman masih baca koran tuh kita Iya, buat dulu kan cari Peter tahu Witt info. sukses lama timnas Thailand. Iya. Iya Kita iya bajak. iya. Habis itu Berarti ini dari PSSI apakah sudah ada respons atau dari Exco mungkin? belum sih janjinya akan diumumkan minggu depan kan. Ini kan Oh udah iya, masuk udah ada tanggal Iya. disebutkan. Tapi minggu depan itu kan ya balik lagi Banyak kan libur. Natal. Iya, libur Benar, orang. Natal ya. Curi-curi waktu. Disuruh kan? Berarti Benar. tetap wawancara akhirnya usernya tuh di hari Natal kayaknya benar kata Edo tadi. Iya ya. Aduh takut mas, takut dejavu. Tapi sebenarnya agenda terdekat timnas Garuda apa tuh? Sebenarnya agenda terdekat itu FIFA Matchday bulan Maret.
Oh, oke. Oh, Jadi masih ada persiapan yang cukup. Very soon cukup. loh, 3 Ya, bulan ya 3 dengan bulan, 3 dengan bulan. pelatih baru gitu kan. Dan besok itu ada turnamen baru FIFA ASEAN Championship yang Piala AFF lah. Nah, kalau kita mau raih trofi, ini sekarang nih skuadnya bagus dan ajang itu digelar pas tengah musim. Tengah musim pemain-pemain terbaik bisa memperkuat timnas. Jadi ya kita bisa memanggil JICS, bisa memanggil yang bermain di luar negeri, Calvin Verdong, dipanggilin. Dean James, Hubner. Ole Romeni, Hubner, semua bisa main. Bener lagi kena kartu ya. Kena penalti ya. Makanya sebenarnya tadi itu ya bebannya, bukan beban ya, maksudnya ekspektasi sama John Hepburn ini juga cukup tinggi juga Iya, gitu. dan kita Piala AFF ini kan belum pernah juara. Sepanjang sejarah Piala AFF kita runner up terbanyak. Hmm. Nah, mungkin kalau Belandanya kita. ya, Mm-mm. kalau nanti kita bisa juara kan ya nggak juga bisa disebut mengobati kekecewaan ke Piala Dunia ya. Cuman ya setidaknya kita meraih piala dari level regional dulu di ASEAN. Iya, Tapi iya, kalau iya. di rate Prestasi perjalanan timnas untuk khusus 2025 mau ngasih nilai berapa, Mas? Dari huruf deh, huruf. Wih, ya. baru. Wah, Remedial udah tuh. Iya, Iya. nggak lulus loh itu. Nggak Ya, lulus. dia aja bahkan enggak gitu karena ya di berbagai kelompok usia kita Kalah semua ya. Iya. Uang kalahan. ya, Apa tuh Ya. artinya? satu-satunya pil manisnya tuh di U17 dan yang menang lawan Panama 2-1. Iya, Udah itu aja. Semuanya habis itu kan senior gagal ke Piala Dunia. Menurut Mas Lukas karena apa? Kita bisa merosot gitu. Karena inkonsistensi PSSI sih. Hmm. Nah, kemarin sepak bola putri Mm. bisa mendapat perunggu. Bukan perunggu, gagal mendapat perunggu. Artinya di SEA Games kita tidak mencapai target sama sekali. Tidak ada medali sama Tidak ada sekali medali. dari sepak bola. Nah, sepak bola putra yang ditargetkan perak atau emas pun bahkan nggak lolos fase grup. Nah, di level yang lainnya juga sama. Piala AFF U23 kita juga jadi runner up. Nggak lolos ke Piala Asia U23 padahal di edisi sebelumnya kita semifinalis. Gimana bisa merosot sejauh itu gitu kan. Ya meskipun pemain-pemainnya beda jauh. Bukan beda jauh tapi hampir ganti 100% ya. Jadi inkonsistensi PSSI dalam mencapai visinya. Iya. Atau apa? Dalam pembinaan sih yang jelas. Oh. Nah, kan kemarin mantan pemain timnas putri itu ada yang mengkritik PSSI karena belum juga menggelar kompetisi sepak bola putri. Sementara tim futsal putri itu akhirnya setelah 2007 kita akhirnya bisa lolos ke final SEA Games. Dan itu dari apa? Dari kompetisi Liga Futsal Putri yang Iya. sudah digelar dari 2015. Itu butuh waktu 11 Ya. tahun loh kita Benar. buat bisa lolos ke It's final a gitu. long Iya, game. iya, iya, iya. Perlu regenerasi lah. Karena Kenapa? atmosfer Macam. kompetisi itu nggak bisa dibuat tuh, harus dijalani terus menerus. Ya, it's a long game, it's a Eh. long game. Kalau padahal Pak Erik sempat bilang kan kalau ini adalah perjalanan panjang untuk mencapai ini, tapi seolah-olah dia memberikan harapan instan juga masalahnya gitu. Nah, sesuatu yang instan itu kan Enak sih, enak cuman ya gimana ya? tapi cepat Substansinya kan berlalunya. nggak Iya. tersentuh. Easy come easy go gitu ya. Betul. Betul. Ini juga jadi kekhawatiran banyak orang dengan skuad timnas yang saat ini dipenuhi dengan para pemain diaspora. Tadinya diaspora karena dia bermainnya di luar negeri, sekarang kayaknya berangsur-angsur diaspora Iya. ini pada masuk ke lokal lagi, Iya. alias ke Indonesia. Bahkan beberapa pemain kan sudah di ASEAN kan. Iya. Sandy Walsh, Bahkan Martin Pas Martin Pas katanya mau Persib Persib ya? dipinjemin ya. Is that true? Iya, wah, ya rumor aja dulu sih. Masih rumor? Tapi mungkin sih kalau Martin Pas ini kan Liga Amerika Serikat udah libur. Ya. Buat jaga kondisi ya main aja di Persib. And Persib, I think Persib can afford him sih. Dan meskipun sebagai pemain pinjaman ya, Iya, cuma iya. 6 bulan. Iya, iya. Kayak Satu Zlatan musim gak sih? Beckham dulu waktu main di MLS kan dipinjemin Iya, ke di AC Milan. ya gitu. Untuk Habis itu Milan ngaku-ngaku Beckham legendanya. MU langsung marah-marah. untuk event apa? Untuk cup apa? 6 bulan ini dipinjam katanya. Jadi Di liga. kompetisi liga. Oh. Dan memang Persib juga sedang berjuang di AFC
Oh iya, ACL Liga itu Champions ya. Itu Iya. akan mempengaruhi koefisien klub Indonesia di kompetisi Asia. Martin Paes nggak mau liburan aja. Ya kalau masih bisa cari cuan sama di usia Iya. produktif Kata lah. Go, Luna go, Beach go. ini ya, apa namanya? Gak apa-apa sayang, yang penting kamu bisa beliin aku dia. Terus masih ada lagi kan yang mau ke Persib, dikabarkan mau Siapa ke Persib. lagi? Siapa tuh? Jauh Pelopesi. Oh iya, Iya. wah pemain-pemain gaek ini ya. Ya kalau Joey Pelopesi ya emang udah Udah 30 30-an umurnya. 34 kan. Udah ada Hey juga Mm-mm. padahal di Persib ya. Ya super tim jadinya nanti. Iya, jadi timnas Mantap. mini. Iya banyak Persib jadi diaspora timnas ya mini. juga. Ini terkait juga dengan kemarin kekalahan kita juga Garuda Muda di SEA Games. Terus what's next untuk Garuda Muda, ada apa lagi dong setelah pulang dengan Ya setelah kita hancur. nggak lolos di Piala Asia ya nggak ada apa-apa lagi besok. sad. Karena memang ya dulu memang pernah PSSI bilang kalau yang U23 Piala Asia tahun ini itu ya karena nggak ada tiket yang harus dikejar untuk ke Olimpiade nggak akan pol-polan. Cuman ya nggak gini juga, nggak sampai nggak lolos kualifikasi. Dan kemarin memang ya kita mainnya jelek banget sih di U23 itu. Terlalu banyak mengoper bola di daerah permainan sendiri, bingung kalau udah di sepertiga akhir. Dan minim kreativitas, ya itu yang harus segera dipecahkan. Gimana caranya nanti pemain-pemain U23 ini bisa mendapatkan menit bermain yang akan berakibat pada penampilan bagus di timnas. Kalau kita melihat Premier League kan ada Premier League U23 kan, yang youth itu. Apa harus dibikin seperti itu gitu kan. Tapi ya balik lagi itu butuh keseriusan dan niat yang Apakah tulus dari PSSI. Pak Erik harus menetapkan prioritasnya? Apakah melepas yang satu atau menahan yang satu? Ya itu sebenarnya Cukup berpengaruh nggak sih bahwa ketua PSSI pengaruh sih pengaruh. punya rangkap jabatan yang lain gitu Ya misalnya? gimana mau evaluasi kalau orangnya sama, Duk. Itu kan. Dan yang paling Yang penting mengevaluasi diri sendiri lagi. yang paling penting sih sekarang adalah kan kemarin kemarin setelah SEA Games itu PSSI saling tunjukkan siapa yang salah. Nah, solid dulu deh organisasinya gitu. Itu tuh bukan siapa yang bertanggung jawab saling tunjuk, ya itu tanggung jawab dari PSSI secara organisasi. Siapa yang salah ya semua. Iya kan? Kurang nongkrong bareng. Iya. Salah Jadi semua. mending ninggalin Menpora apa meninggalin ketua PSSI Pak Erik? Ya PSSI kan tinggal 2027 ya. Mm. Ya udahlah, itu aja. Ninggalin kamu. Menpora sampai 2029 kalau masih dipilih. Ya kalau nggak di reshuffle juga. Iya. Menurut Mas Lukas lebih jago di mana Pak Erik? Kita SEA Games nomor 2 loh. SEA Games nomor 2 Itu beyond expectation tuh kan. Kita udah lebih dari 80 ya emas. memang kita harus di 3 besar sih kalau SEA Games. Iya. Nggak bisa ditawar itu. Nah, Artinya berhasil nih target dicapai kan. Iya. Artinya atau bisa jadi juga ini juga belum dan pembinaan itu kan bukan semata-mata gara-gara Pak Erik Thohir doang. masuk jadi Iya, Menpora iya, terus iya, jadi iya, berhasil iya. pembinaannya kan nggak gitu. Iya. Jadi ya kita Jadi butuh PSSI aja ya. yang dilepas. Ini enggak yang dipertahankan. Kata Pak Erik, urusan gua ngapa lo yang jadi urusin. Emang kalau gua, kali gua kenapa? Ya udah pokoknya kita nantikan. Ini pengumumannya katanya bisa jadi minggu depan. Kita nantikan saja Tapi kalau udah siapa. banyak beredar ini biasanya tiba-tiba nanti ada press Iya, conference. Iya, betul iya, sih. iya, iya. Sejauh ini tapi belum untuk hari ini ya. Belum ada hari ini dan ini Tiba-tiba udah- banget. lagi hujan, Duk. Oh iya Di luar betul. lagi hujan. Mager ya Mager, jadinya ya. Iya. Ya kita nantikan aja. Nggak akan di weekend kan biasanya. Mm-mm. Paling ini Instagramnya John Hartman udah diserbu sama netizen Ya, yang Indonesia jelas pasti. Iya. kita butuh pemimpin yang berintegritas. Ya. Nah, itu aja sih. Jadi kalau misalnya memimpin organisasi, memimpin kementerian gitu berintegritas aja gitu. Memimpin perusahaan juga lah. Ya. Oh, Nah, memimpin diri artinya sendiri integritas juga. apa Iya. gitu kan kita harus Ismu. rinciin dulu kan. Iya. Integritas adalah jujur, memegang teguh etika dan moral dan melakukannya secara konsisten. Nah, Jarang-jarang loh Mas Lukas memberikan Bijak ini sekali. ilmu manajemen. Mantap. kita. Perlu. ya ini perlu. sekarang gagal salah-salahan. Ya kan, kayak Iya. gitu, ya. Sebagai pemimpin harus tanggung jawab kan pernah bilang juga tanggung jawab pemimpin. Betul. Gimana Berarti coba? Pak Erik harus mundur. Ya tanggung jawabnya kan bisa bermacam-macam Iya, dong. iya, iya.
Liga Sepak Bola Putri Masih belum kita belum kelihatan tuh. kelihatan, katanya 2027. Iya. Tapi kan 2027 dia udah harus ganti kepengurusan. Berarti artinya Nanti ngeles lagi. Bener-bener. Mas Lukas siap untuk maju Untuk jadi seleksi. Untuk jadi di consideration telepon. ya. Gak apa-apa, malam Natal juga aktif tetap nomor handphonenya. Iya, walaupun beliau merayakan Natal nggak apa-apa, dia Tetap diangkat. justru di situ nilai Iya, tambahnya ya. Tuh. Kita- Timnas dulu, baru kamu. Iya, itu baru kamu. Kita sudahi obrolan di The Hat-Trick kali ini, tapi Mas Lukas kita tahan dulu karena kita mau ke NTMC Polri dulu Yeay, untuk Bribda cari Malaysia tahu sudah laporan siap. kedua. Betul Sore dari hari studio ini. nih. hujan nih kayaknya. Selamat Dok. sore. Iya. Bribda Tapi di Malaysia. studio. Halo, selamat sore Bribda Edo dan Malaysia. Eiza. Selamat sore. Nah, sudah siap nih untuk melaporkan juga kondisi lalu lintas dari berbagai titik di Indonesia juga. Kami persilahkan langsung Bribda Eklesia. Baik, terima kasih Eiza dan Edo. Selamat sore Detikers, kembali lagi bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Selipi yang akan menuju ke arah Grogol di jalur arteri pada sore hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami ketersendatan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan. Namun berbeda halnya di tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport Jalan Profesor Sediatmo. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan mengantisipasi banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk perkantoran di kawasan ini. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan JPO Jepsostek, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi dan di arah sebaliknya pada sore hari ini tampak cukup ramai dan mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di jam pulang perkantoran pada sore hari ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu berhati-hati dan tetap menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan tidak merobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Dan titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Pospol Taman Safari, Jawa Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Puncak pada sore hari ini mengalir dengan lancar dari berbagai arahnya. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati. Dikarenakan cuaca yang tidak menentu, pastikan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk mengantisipasi banyaknya jalanan yang licin dan juga struktur jalan yang tidak rata akibat curah hujan. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Tohpati, Bali. Situasi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur maupun dari arah Denpasar yang akan menuju ke arah Gianyar pada sore hari ini tampak cukup ramai. Ketersendatan terjadi jelang antrean traffic light di kawasan ini. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan bagi Detikers yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Ekesi melaporkan, kembali kepada Edo dan juga Eiza. Silakan. Bribtu Eklesia dan terima kasih banyak untuk informasinya yang jilid 2 ini ya. Kita Jilid bertemu dua, di nggak jilid-jilid selanjutnya. Aduh, skripsian kali ya, inget jilid-jilid ya. Jilid-jilidan ya. Terima kasih banyak. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Salam Terima presisi. kasih. Tuh, Apa tuh? enggak cakep banget Bribtu Oh. Eklesia. Ngomongnya tuh tadi, pas orangnya ada dong. Ya Enggak, kan, dia pasti masih beraninya- dengar. Beraninya. Masih pas dengar itu. tadi. Kayak kemarin. Kayak kemarin ini. Siapa? Mbak Mira. Dengar terakhir. Benar-benar. Kita break dulu sejenak. Terima kasih Oke, banyak Mas terima Lukas. kasih Eiza, Sekali terima lagi, kasih Edo. Kita nantikan Lukas. juga, betul. Kalau sama Ini kalau The lagi Hat-Trick. The Hat-Trick kita bilangnya Bung. Oh, ya, oke. Oh. Ini The Hat-Trick terakhir tahun ini nggak sih? Enggak ya? Masih besok ada ya? Kayaknya masih ada 1 Jumat minggu lagi deh. depan. Kan 31 Jumat. Oh iya ya. 31 Jumat. 31 Jumat ya? 31 sorry. tidak WFH ya. Sorry. Sorry. 26 masih Jumat. Kan cuti bersama. Oh, cuti Oh, iya. bersama kalau 26. 31 Rabu. Oh iya berarti terakhir. Terakhir nih ya. Ya. Berarti kita sekalian Ya. Happy New Year. Yeay. Merry Christmas and Sampai Happy ketemu New tahun Year depan. from the Hat-Trick. Dengan pelatih baru ya. Dengan pelatih baru baru. nanti kita ketemunya di pelatih baru lagi Iya, ya. iya. Jangan kemana-mana Detikers, habis ini kita masih punya segmen terakhir yaitu Sunset Talk dan ini adalah segmen favoritnya Eiza. Mantap. Karena kita siapa tahu butuh teman untuk ngedate ke kondangan. Natalan, tahun baruan. Ngambil rapot.
Bisa sih, bisa kalau lagi Ya nggak- apapun nanti kita tuanya coba nggak bisa. tanya ya kira-kira ke Iya. occasion apa kira-kira biasanya klien-kliennya ini Betul. minta ya. Jangan kemana-mana, masih di Detik Sore. Kacuma, ore-ore. Welcome back Detikers ke Detik Sore. Gak cuma hore-hore dan hari ini di Sunset Sunset Talk. di segmen Sunset Talk kebalikan gue Segmen terakhir jadinya. kita hari ini. Iya, ada seorang pemuda yang datang dari timur Wah, dengan namanya Timur yang sangat Bekasi. timur. Ya, Timur Bekasi juga, Timur Nusa Tenggara juga. Ini namanya unik banget. Tapi nggak cuma namanya yang unik, tapi juga jasa yang profesinya. ditawarkan juga unik sekali. Jadi buat Detikers yang mungkin juga merasa sedang butuh teman ya untuk terserah mau ngobrol, jalan-jalan, cari pendapat ya kan. Iya, atau Ini cuma udah buat didengerin doang juga bisa. Boleh, ada jasa gue temenin yang diinisiasi sama berarti Bung Johannes David Gratiaspero atau Betul sekali. Kak David, selamat sore. Halo sore. Selamat Si sore Bung David. inisiator gue Welcome to temenin jalan. Sunset Talk. Sangat menarik melihat namanya tadi sejujurnya karena kayak dari mana nih asalnya Bung David, ternyata dari Flores ya, Bung Ya, David ya. Dan Sampai harus ngasih lihat KTP segala loh Kak David Iya, ini loh. untuk Ini meyakinkan namanya ya. asli. Iya, soalnya baru pertama ini gue melihat nama yang setimur ini sih. Iya, tapi anyway, jasa gue temenin jalan ini adalah sesuatu yang juga cukup menarik karena dia ini nawarin jasa menemani orang Ya, untuk berbagai kegiatan. untuk ya. berbagai macam Berbagai kegiatan. kegiatan. Iya. Oke. Karena gue tuh ngebayanginnya memang ada apa ya, dari sosial media sayangan milenial ujung adalah X ya kan. Kan ada tuh jasa yang nemenin sleep call, Betul. Iya, banyak ada yang nawarin kayak gitu-gitu ya. pacar, sewaan sehari gitu ya untuk nemenin apa segala macam. Nah sebenarnya gue temenin jalan tuh jasa seperti apa yang mungkin Detikers juga bisa mesti tahu dan mungkin kayak gimana kok bisa akhirnya memutuskan untuk buka layanan Jasa jasa ini. kayak gini. Terus kliennya dari mana Kak David? Kalau awalnya sih dari inspirasi dari Bali ya. Waktu ke Bali ternyata banyak nih yang kayak private tour, private guide yang dia fokus sama satu orang. Tapi pas gue mau terapin Jakarta, kayaknya kalau di Jakarta untuk wisata aja kurang ya. Karena pasti kalau ke tempat wisata di Jakarta udah sama ya temennya atau keluarganya. Jadi gue bikin nyeleneh sekalian nih. Ada beberapa kegiatan. Terus untuk kegiatannya juga ada yang sekedar nonton atau sekedar ngobrol atau kondangan. Dan ternyata banyak yang ada yang 3 orang yang udah ke kondangan dan Wih. awal ngiklaninnya di Trades. Oh, di Trends. Di Trades, Trades oke. dan hari pertama besoknya langsung ternyata 5 orang yang Kak ini serius nggak? Ini serius nggak? Oh, 5 orang yang reach out. betul. Wow. Betul. Dan Oke. oke, kita coba. Dan Cewek menarik. cowok tuh. Cewek kebanyakan. Oke. Cewek. Sejauh Ya, ini ya, sih ya. cowoknya ada 6. Oke. Dari udah kedata berapa jumlah klien dari kapan mulainya nih? September. Sampai hari ini. Udah ada per hari ini 39 orang. Gokil. Wow. Seru banget dengan berbagai occasion gitu ya. Betul. Dan mostly adalah kondangan. Tapi gue ada sih di momen dimana gue mendingan gak datang dibanding gue datang sendiri ke kondangan. Oh, Dibandingkan dengan kayak gue kayak langsa banget gitu ya. Sendirian Gitu. gitu. Mendingan gue nggak datang aja deh sekalian. Malah baru ada jasanya sekarang ya. Tapi sebenarnya selain nemenin kondangan, biasanya ngapain lagi? Ada yang sekedar nemenin jogging, terus ke ikutan jogging dong berarti. ikutan. Berarti dia Sehatnya harus dapat juga. sporty juga nih Harus ya. serba bisa Serba berarti ya bisa maksudnya. Terus ada yang ke rumah sakit, Ngapain? Temenin berobat. nemenin berobat Oke. dan ternyata nunggu dokter beberapa jam di rumah sakit bosen ya. Karena waktu itu dari jam 6 sampai jam 12 selesainya.
Tapi itu ngobrol nggak kerasa atau udah selesai. Oh. Udah jam 11 dipanggil dan nunggu obatnya juga kan hampir sejam Lama. lebih. Heeh. Dan yang lucu ada lagi dia input datanya banyak dari kantor. Jadi gue ngediktein. Oh, bacain. Betul, bacain teks. Itu hampir 2 jam. Oh, menurut Itu gua sih hitungannya bener-bener. add-on satu bagian dari paket yang ditawarkan. Bagian pekerjaan intinya. Oh, bagian dari tanggung jawab pekerjaan Betul. ya. Karena kalau ke kondangan juga kan tetap ikut makan. Jogging Iya. tetap ikut lari juga. Iya Jadi sih. semua aktivitas gue lakuin. Iya. Mas, Wow. tapi kalau misalnya nemenin kondangan gitu, Mm-mm. pernah gak sih? Kan nih ceritanya adalah kita perannya adalah temenin aja kan. Nah, Betul. pas temenin itu ternyata dikenalinnya, ini pacar gua ada nggak kayak gitu? Kalau itu gue serahin ke kliennya aja. Oh gitu, nggak ada TNC bahwa jangan dikenalin gini ya. Belum sih, karena pasti kan kenapa nge-hire untuk kondangan dengan Hmm. tujuan kan. Dia nggak sendirian. Hmm. Jadi, Hmm. tapi kebanyakan sih emang sebagai teman. Ini teman gue, nih teman gue. Oh, tapi ada pernah yang ngaku-ngakuin ini pacar gua gitu. Atau mungkin misalnya. request di awal kayak "Mas, nanti pura-pura jadi pacar aku Iya, ya. Atau Iya, kayak gitu, tapi gitu. belum sih, belum ada. Oh Belum. belum. Iya. Pure temenin Pure aja temen. ya. Apa tantangan terbesar selama menjalankan bisnis ini? Tantangannya harus siap ketemu berbagai macam karakter. Oke. Hmm. Terus harus pintar-pintar cari celah. Jangan sampai topiknya kosong. Oke. Dan jangan sampai klienku ngerasa nggak worth it dengan pengeluaran yang udah dikeluarin. Oh, I see. Oke. Karakter kayak apa yang paling menantang yang atau cukup unik lah untuk bisa di-share gitu? Ya nggak terlalu banyak ngobrol. Oh, jadi itu, bingung ya? jadi Itu bingung. yang paling lebih menantang. Itu nantang. Oke. Jadi kayak apa nih? Topiknya apa nih yang kira-kira Hmm. lebih aktif ngobrolnya. Jadi jangan sampai awkward jadinya. Hmm. Ya entah obrolan receh aja akhirnya yang gue pakai kayak ya hobinya apa atau klub bola atau apa gitu yang suka. Jadi kayak yang receh-receh aja, nggak yang berat-berat. Tapi ada juga nggak yang kayak nggak perlu ngobrol gitu, dengerin aja gitu. Waktu itu Apa alasannya biasanya tuh Dia minta meng-hire, didengerin? dari bidang pekerjaannya yang selalu dengerin orang lain apa ya dengan problem-problem orang. Jadi dia emang pengen mungkin ngosongin pikiran ya. Oh, Hmm. Jadi HRD emang- nih, HRD. Customer service. Oh ya mungkin bisa. Oh jadi dia yeping gitu tentang pekerjaannya dia gitu terus dengerin gitu. Oh enggak, dia malah kayak kita taman bunga, Hmm. terus dia dengan bukunya baca Hmm, buku, hmm. jadi ya udah. Oh kita diam aja di situ. Just jadi, be present aja. jadi gue nikmatin bunga-bunga yang ada. Tanpa dan dia juga udah ngasih TNC bahwa nanti di situ cuma Iya. diam aja ya. Yang Iya. penting dekat gua doang gitu. Gue cuman pengen ada temen jalan yang tanpa apa ya banyak ngobrol, yang gue cuman pengen baca buku di apa gue suka bunga juga. Oh gitu. Wow. Segitunya ya anak-anak perkotaan ini ya. Problematik. Modern problem requires Iya, modern solution, solutions, ya. benar. Jadinya wow. Tapi apa ya yang sebenarnya juga kan aku ngelihatnya tuh nggak mudah gitu ya untuk bisa punya topik terus gitu menghadapi orang yang kondisi emosionalnya juga kadang-kadang kita juga nggak tahu juga gitu. Nah gimana tuh harus selalu good mood berarti Kak David? Bener, harus setiap ada klien ya harus siap dan ya moodnya harus gimana, jangan sampai berubah, harus bagus terus, harus siap terus, harus siap topik terus, jangan sampai kosong, jangan sampai kuat aja. Tapi banyak gak yang curhat ke Mas David bahwa mereka meng-hire Mas David itu gara-gara mereka ngerasa kesepian gitu? Atau simply karena pengen dapat teman baru aja untuk ngobrol gitu? Malah kebanyakan jenuh sama lingkungannya dengan pembahasan yang itu aja, dengan Oh gitu. dengan apa ya kayak kerjaan lagi atau masalah keluarga lagi. Jadi pengen ketemu, banyak yang minta malah perspektif baru dengan ketemu orang baru. Nggak melulu karena kesepian ya? Enggak, malah sedikit banget yang bener-bener karena kesepian. Wow. Soalnya tadi sempet nanya juga sama ChatGPT soal bagaimana tren ini muncul. Karena kan sebenarnya munculnya tren jasa sewa teman ini nggak cuma ada di Jakarta doang, tapi di beberapa negara lainnya juga
ada utamanya di kota-kota besar di negara-negara maju karena ya masyarakatnya tuh cenderung antisosial gitu ya dan juga cenderung sibuk sama kesibukannya masing-masing jadi nggak sempat lagi nih ngurusin yang namanya urusan pertemanan ini Ya. sehingga cenderung emosinya kesepian gitu. Nah katanya faktor utama yang berkaitan gara-gara kenapa munculnya si jasa yang seperti yang ditawarkan Mas David ini katanya kesepian tuh jadi masalah struktural gitu. Terus di saat ini relasi tuh jadi hubungannya makin transaksional gitu. Harus ada Ya. untungnya Timbal balik. dulu apa gitu. Tekanan sosial juga untuk terlihat baik-baik saja di depan orang-orang gitu kayak di medsos misalnya orang-orang sendiri tuh dimasalahin gitu misalnya. Jadi kayak gitu katanya. Tapi ternyata dari Mas David pengakuan dari klien-kliennya tidak melulu dari bukannya kesepian justru alasan mereka ya. Kayak dengan tujuan tertentu tadi, yang kayak didiktein atau dia temenin di rumah sakit, itu kan karena ngerasa bosan nunggu sendirian dan mungkin saat itu lingkungan atau keluarganya atau temennya nggak bisa. Jadi mungkin biasanya bisa, tapi saat itu nggak bisa. Jadi dengan jasa kayak gini dia bisa nge-hire aku. Jadi sedikit banget yang emang karena nggak punya lingkungan ya, nggak ada temennya mungkin sedikit banget. Oke. Nah, aku jadi penasaran justru sebenarnya kayak gimana nih flow-nya untuk bisa meng-hire atau bisa dapat jasa layanan gue temenin jalan ini gimana? Apakah calon klien ini harus ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi gitu dan sampai akhirnya bisa jalan bareng tuh gimana? Biasanya sih yang penting kalau aku fotonya ada nih dari chat atau Instagram atau WA, fotonya ada. Setelah itu tadi ngobrol dan tujuannya apa, baru setelah waktunya kapan, semuanya kapan, dan mau jam berapa, baru kita bisa rata-rata ada yang seminggu sebelumnya, ada yang sebulan sebelumnya untuk Untuk ini wisuda udah belum? belum. Musim wisuda nih kali ya. Iya. Ada batasan-batasan tertentu nggak? Karena kan nggak tahu aku sebagai perempuan tuh ngelihatnya tuh takutnya mungkin bisa disalah artikan atau mungkin juga Ya, dan banyak ada tanggapan juga resikonya. yang ini lebih memungkinkan untuk ke kriminal, apalagi ketemu orang baru, ketemu stranger yang nggak tahu Betul. siapa, dan sebenarnya kan khawatirnya di dua belah pihak kan, dari sisi aku takut ke klienku juga takut ke aku. Jadi yang penting di ruangan terbuka dan tanpa sentuhan fisik sama sekali. Jadi biar cewek maupun cowok sama aja, aku nggak pilih-pilih klien juga. Berarti syaratnya ditemeninnya di ruangan terbuka ya, Betul. selalu ya begitu ya. Tempat umum lah ya gitu. Ya. Ini terus ini aku tadi sempat lihat juga video yang sempat ditayangin juga di sini. Nemenin naik kapal apa tuh? Oh itu Apa ceritanya? tanggal 24 kemarin ke Lampung. Oke. Lampung ada acara susteran gereja. Aha. Jadi aku coba deh mereka, dan kebetulan aku Katolik juga. Jadi masih relate nih. Masih relate ini gereja, dan dia nawarin ke Lampung 3 hari. Oke, aku coba dan ternyata seru. Kalau kayak gitu-gitu Mm-mm. biaya tiket kita ditanggung sama kita apa yang ngajak? Yang ngajak semua. Oh yang ngajak ya. Enak sekalian liburan juga ya. Untuk semua occasion kayak gitu berarti ya. Iya, semuanya kayak gitu. Misalnya mau minta ditemenin nontonnya dibayarin. Betul. Oh baiklah. Ya iyalah ya. Iyalah ya. Iya. Nggak, siapa tahu Juga begitu. ada bagian maksudnya dengan rate yang ditawarkan itu Oh. sudah termasuk gitu Oh, misalnya. Iya, gitu. iya, Tapi iya, kalau iya, ini iya. termasuk tuh ditanggung sama yang nge-hire ya. Kan kadang teman beneran juga ngajak asal bayarin baru temennya mau kan. Jadi penting kan ini orang baru sekali ya. Apakah menentukan rate-nya berdasarkan tingkat kesulitannya atau waktu yang digunakan atau apa yang menentukan Oh enggak, indikator yang kalau ditentukan? sekarang rate-ku dari 150 sampai 200. Ha-ha. 150 itu kalau titik jemputnya di atas 25 km itu 180, dan kalau tujuannya di luar Jakarta, Bekasi 200.000. Oh, Emang sekitar Jakarta aja. ada ininya ya, tergantung jarak yang harus ditempuh. Tuh, karena ada beberapa yang udah sampai waktu itu mau ke Peak dan udah di Senayan atau di cancel kan itu. Set. Oh, yang ngejemput Mas atau Aku sendiri. berarti pakai kendaraannya Mas ininya. Iya. Oh, Atau jadi kalau- mungkin boleh juga ketemu di mana gitu ya. Ya, dan kalau klienku misalnya mau pakai kendaraannya dia juga nggak masalah. Oke. Misalnya mobil pun nggak masalah. Jadi 150 sampai 200 ribu itu biaya jasanya. Biasa. Oh, untuk yang lain-lainnya itu ditanggung sama Kliennya si sendiri. klien ya.
Wow. Menurut- Berapa lama tuh Mas durasinya? 8 jam. Wih. Wih. Itu di luar perjalanan aku ke klien Iya, itu. iya, Jadi iya. dihitungnya. Sangat affordable ya. Iya, 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 iya. Buat maksudnya untuk seukuran kota Jakarta yang Itu dia. sangat hiruk banyak. pikuk ini. iya ininya. Tapi sebenarnya ini kan maksudnya nggak cuman Mas David aja yang punya jasa gue temenin jalan, ada yang jasa sleep call lah, ada Ya. yang jasa jadi pacar sehari lah, ada yang bahkan aku di Jepang juga sempet lihat, maksudnya ada di Jepang tuh bikin layanan mau yapping didengerin aja, dianya diem aja gitu ya, terserah kita mau marah-marah, mau ngomel-ngomel selama nggak ada kontak fisik, yang penting dengerin aja. Nah tapi kayaknya makin banyak gitu ya jasa-jasa kayak gini, temenin jalan lah, nemenin ke occasion apa. Nah gimana Mas David melihat opportunity di bisnis kayak gini gitu? Sebenarnya bidang-bidang yang unik-unik kayak gini bisa jadi alternatif untuk indis ekonomi ya, yang ya kayak cari kerja agak susah, ini susah. Jadi mungkin bisa jadi alternatif. Asal pelakunya, penyedia jasanya jangan sampai ngelakuin yang aneh-aneh. Nakal gitu ya. Nakal, betul. Karena dengan banyak yang nyediain jasa-jasa unik kayak gini, banyak juga yang ngerasa kebantu. Karena kan kayak gini bukan soal temennya aja, ya kan empati, kehadiran. Jakarta ramai tapi sepi kan ternyata. Betul. Yang teman aja ternyata Oksimoron, susah. rajanya oksimoron adalah Jakarta. Ya, kota sebesar ini ya, kota metropolitan. Iya, duality. Metropolitan juga. Gimana Detikers, ada yang tertarik juga mungkin untuk menggunakan jasanya, atau mungkin juga bahkan membuat layanan jasa yang serupa nih mungkin di kota-kota lain yang juga nggak Iya. kalah ramai namun sepinya juga. Tapi sebenarnya kalau dari klien sendiri Mas, lo sendiri tantangan selain menjaga untuk tidak ada yang nakal-nakal ini gitu, sejauh ini apakah approachment dari mereka positif semua atau ada yang lo rasa dari berdasarkan pengalaman ini negatif? Sejauh ini malah positif ya. Positif. Sejauh ini positif dan ngerasa kebantu semua dengan tujuan-tujuan tertentu. Karena setelah kegiatan pasti gue tanya, tujuan lo tercapai nggak? Dengan nge-hire gue, jangan sampai lo ngeluarin biaya tapi nggak worth it nih. Tapi rata-rata positif tanggapannya. Oh gitu. Emang mereka perlu dan gue bisa nyesuaiin kebutuhan mereka. Banyak nggak yang repeat order? Banyak. Banyak ya. Ada beberapa. Ada yang udah sampai 4 kali repeat order. Ya 3 orang lah, 3 orang. Bagaimana menjaga rasa baper antara klien dan juga Aduh, no baper-baper jasa, klub ya. iya. No baper-baper. ya rasa itu kita nggak tahu kapan dan di mana timbulnya gitu ya. Kalau udah bawa perasaan tuh udah beda cerita lagi tuh. Gimana caranya Mas? Kalau dari gue sendiri ya emang kayak gini udah flat aja, udah nanggepin klienku juga ya profesional aja, jadi jangan sampai yang ada kelanjutan baper-baper romantisan, nggak ke cinta-cintaan deh pokoknya. Termasuk dari kliennya juga Ya. nggak ada kan yang apakah ada yang sejauh ini baper? Jangan ada. jangan ada. Ini profesional aja. Oh, biar iya, tetap iya. sustain ya Betul. bisnisnya ya. Ya. Kalau yang mau yang baper-baper beda aplikasi Kak gitu ya. Iya betul, di yang sebelah. Sebelah. Dan ini sekarang katanya udah makin serius loh dengan ngebikin website sendiri ya. Iya, ada website-nya di www.guetemeninjalan.com. Wow. Apakah berencana untuk nge-hire orang untuk menyediakan ini tambahan? Mungkin ke Tenaga depannya kerja tambahan? kalau emang banyak yang tertarik, dan banyak juga yang DM minta kerjaan. Hampir banyak banget, puluhan, ratusan yang Oh, nge-DM. nge-DM-nya justru minta kerjaan. Minta kerjaan, betul. Kata Pengen Mas David, nemenin jalan. gue juga lagi nyari kerjaan ini. Gue aja nyari kerjaan. Ini menciptakan lapangan kerja, mudah-mudahan ya nextnya ya. Amin. Iya. Bisa ngebantu orang. Iya, harus kau tes dulu. Harus Ngasih- KCK. Bisa. Surat keterangan sehat. Tapi ini bisa loh guys, maksudnya kita berkaca dari fenomena bahwa kota sebesar Jakarta ini, itu tadi kata Mas David oksimoron gitu, bahwa dia banyak orang yang kesepian padahal Jakarta ramenya minta ampun gitu, dan ini jadi Iya. peluang juga untuk jadi peluang bisnis karena ya juga bisa menyelesaikan masalah anyway, dari masalah psikologis barangkali ya, ada yang tadinya mungkin nggak punya teman, kesepian dan nggak tahu mau meluapkan emosinya seperti apa. Nah ada orang-orang seperti Mas David ini yang kemudian menyediakan wadah emosionalnya bisa ditampung sehingga akhirnya bisa terhindarkan tuh dari penyakit-penyakit psikologis yang lainnya yang
justru bisa membawa lebih ke arah yang lebih bahaya gitu. Tuh, segala sesuatu yang dipendam tuh gak baik. Diungkap. Kalau numpuk harus di Iya, lepas. gitu, diekspresikan lah. Gitu. Anyway, terima kasih banyak Kak Oke, David sama-sama. sudah mampir ke Detik Sore juga di segmen terakhir kita. Gimana Detikers? Seru kan hari ini? Luar biasa. Pokoknya Luar biasa. jangan lupa untuk stay safe selalu di jalan buat teman-teman yang lagi mudik. Mas David mudik? Enggak, di Jakarta aja. Enggak ya, Jakarta ya. Iya. Keluarga tapi di Flores. Masih banyak yang di Flores. Oh, masih sama banyak Manado. yang di Flores dan Manado ya. Detikers juga hati-hati semuanya yang udah pada mulai mudik, yang pada cuti, selamat bertemu dengan keluarga. Ya, Semoga sehat selalu. Dadah. Selamat mudik, Kak Edo. Dan juga selamat merayakan tahun baru. liburan. Liburan. Ya, Nanti berarti ketemu lagi sama Kak Edo setelah tahun baru ya. insya Allah. Weh, Kalau nggak ditahan di sana. kalau ditahan berarti udah stay di sana ya. Enggak dong. Tapi tenang aja, aku masih akan nemenin terus Detikers juga ya. Karena kita cuman libur, boleh kasih tahu nggak sih, libur 25, 26 aja sesuai Iya, dengan pemerintah. sesuai dengan kalender merahnya ya. Betul, sesuai dengan anjuran pemerintah kita liburnya 25, 26 sama tanggal 1 aja. Jadi kita masih akan terus nemenin Detik Sore juga ya Detikersnya. Oke, kalau gitu waktunya kita pamit dulu. Mas David, kita punya satu tagline juga. Jadi kalau kita bilang Detik Sore, nanti boleh dijawab dengan Gak cuma hore-hore. Oke. gitu, dengan Dengan nada Flores. Alright, Detikers, terima kasih banyak sekali lagi. Kita bertemu lagi minggu depan. Saya Eduardo Semarangkir pamit. sama Vira pamit. Dan seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit. Kita ketemu lagi minggu depan di Detik Sore. Enggak Nggak cuma cuma hore-hore. hore-hore. Bye-bye. Ho, ho.